Banyak prajurit mengira akan ada pertempuran yang mengejutkan, tetapi mereka tidak menyangka akan begitu antiklimaks. Garda kelima pergi tanpa alasan yang jelas. Tak seorang pun akan mengira garda kelima pergi karena takut. Lagi pula, dalam pertarungan tadi, jelas garda kelima berada di atas angin. Kurasa dia merasakan aura yang kuat dan takut nelayan itu akan memanfaatkannya. Benar, lagi pula, pengawal naga telah memprovokasi banyak master baru-baru ini, jadi mereka memang khawatir tentang hal ini. Beberapa prajurit melirik penjaga kelima yang tiba-tiba pergi dan berbisik-bisik tentang hal itu. Wei Hong mengabaikan mereka. Sebaliknya, ia menoleh ke arah Wei Wuming dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." "Ya, aku tidak menyangka. Kupikir aku akan melampauimu saat kita bertemu lagi, tapi aku tidak menyangka kau masih sebegitu mesumnya." Wei Wuming menatap Wei Hong dengan tatapan sedikit getir dan frustrasi. "Haha, bukankah kamu juga mesum ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa menyinggung orang-orang ini?" Wei Hong tertawa dan bertanya pada Wei Wuming. "Orang-orang ini terlalu sombong dan mendominasi. Begitu kami bertemu, mereka memintaku untuk tunduk kepada mereka. Terlebih lagi, ketika mereka mendengar bahwa aku berasal dari wilayah Yankuan, mereka mengejek dan memandang rendahku. Pada akhirnya, mereka bahkan menghina wilayah Yankuan secara langsung. Oleh karena itu, aku menjadi marah dan mulai membasmi pengawal Shenlong satu demi satu." Wei Wuming tersenyum tipis, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius masalah ini. "Kemana saja kau selama beberapa tahun terakhir? Aku sungguh tidak menyangka kultivasimu akan berkembang begitu pesat dan langsung mencapai alam raja setengah langkah." Inilah yang paling membingungkan Wei Hong, dan ia bertanya dengan sedikit khawatir. "Setelah kau pergi, aku tak sengaja masuk ke dalam formasi kuno. Di formasi itu, aku mendapatkan warisan dan berlatih keras selama 50 tahun. Tapi ketika aku keluar, kurang dari 2 tahun telah berlalu di luar," kata Wei Wuming dengan sedikit lega. Mendengar perkataan Wei Wuming, Wei Hong pun menunjukkan sedikit rasa iri. Keberuntungan orang ini sungguh bagus. Wu De di sampingnya pun menunjukkan rasa iri. Beberapa orang kembali mencari penginapan dan menunggu dibukanya sekte Feng Yun dengan tenang. Pada saat yang sama, Wei Hong dan Wei Wuming juga saling bertukar pengalaman bela diri. Wei Hong tidak menyangka bahwa mereka berdua akan menjadi yang pertama keluar dari wilayah Yankuan. Meng Wuqing masih berada di wilayah Xuankong. Tanpa kesempatan apapun, dia mungkin akan semakin menjauh dari mereka. Sedangkan untuk teman-teman lama lainnya, dia tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu mereka lagi. Selama beberapa hari ini, Wei Hong tidak keluar, dan dia berdiskusi tentang seni bela diri dengan Wei Wuming dengan santai. Namun, di luar, suasananya jauh dari tenang. Karena Wei Hong sudah memiliki kunci, tidak peduli kapan sekte Feng Yun dibuka, tidak ada yang bisa melewati Wei Hong. Namun, di luar, perebutan kunci itu sangat sengit. Meskipun seseorang masih bisa masuk bersama orang lain tanpa kunci, bagaimana mungkin beberapa jenius tertinggal dan merebut kunci lalu, di rerun Dewa Sekte Feng Yun, urat nadi roh yang hidup mungkin bisa menemukan sensasi dengan bantuan kunci tersebut. Meskipun ini hanya tebakan, tebakan kecil ini akan membuat beberapa orang gila. Penjaga kelima bertempur dalam 2 pertempuran berdarah dan kembali merampas 2 kunci. Dengan cara ini, penjaga kelima sudah memiliki 4 kunci dari 9 kunci. Namun, dia masih belum puas. Seperti yang dikatakan oleh pengawal kelima, dia ingin mengambil semua kunci dari semua orang. Namun, saat memperebutkan kunci kelima, pengawal kelima mengalami kekalahan. Kunci kelima ada di tangan salah satu anggota aliansi kegelapan di jalan ini. Tidak ada yang tahu berapa banyak anggota aliansi kegelapan. Yang mereka tahu hanyalah bahwa semua yang bergabung dengan aliansi kegelapan adalah ahli dalam pembasmian. Ketika penjaga kelima bertarung dengan pemimpin aliansi kegelapan, ia langsung tertusuk dan harus mundur dengan cepat. Tak lama kemudian, kunci keenam juga muncul, tetapi kali ini, penjaga kelima tidak berani merebutnya. Ternyata kunci keenam jatuh ke tangan pengawal hutan hijau. Pengawal hutan hijau adalah anisasi yang dibentuk secara spontan oleh beberapa bandit besar di wilayah barat. Terlebih lagi, ada banyak sekali tuan muda di dalam pengawal hutan hijau. Pemimpin pengawal hutan hijau, barat, memiliki kultivasi yang luar biasa. Bahkan penjaga kelima pun tidak berani memprovokasinya dengan mudah. Dan ketika semua orang mendengar tentang perbuatan Wes, tak seorang pun berani memprovokasinya lagi. Ternyata Wes telah dilatih sebagai penerus generasi bandit wilayah barat sejak kecil. 500 anak berbakat akan dipilih dari setiap generasi penerus, dan kemudian pertarungan akan dimulai.
Hanya satu orang yang akan tersisa di antara 500 orang itu untuk menjadi penerus. Dengan ujian sekejam itu, bisa dibayangkan betapa beratnya perjuangan Wes untuk menjadi penerus. Saat semua orang masih membicarakan urusan Wes, kunci ketujuh muncul diam-diam. Yang mengejutkan semua orang adalah semua prajurit yang menyerang kunci ketujuh tidak selamat, dan tidak ada yang tahu siapa yang mengambil kunci ketujuh. Kunci ke-8 jatuh ke tangan gerbang Xinghe. Di antara para pejuang di jalan ini, sangat sedikit yang pernah mendengar tentang gerbang Xinghe. Namun, di jalan lain menuju Yuhuayuan, orang-orang tahu banyak tentang gerbang Xinghe, karena di jalan persaingan lainnya, pengaruh gerbang Xinghe hampir sama dengan pengaruh pengawal Shenlong. Kali ini, seorang pria dengan tubuh yang sangat kekar datang ke gerbang Xinghe. Dia menyebut dirinya bintang pembasmi, dan dia benar-benar sesuai dengan gelar tersebut. Aura pembasmi di tubuhnya sangat kuat, dan seluruh orang itu tampaknya telah berjalan keluar dari gunung darah dan lautan darah. Namun, semua orang memperhatikan bintang pembasmi. Bagaimanapun, setiap jalan memiliki aturannya sendiri, dan menurut aturan, memanggilnya bintang pembasmi jelas keterlaluan. Killer Star, cepatlah kembali ke jalanmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku, pengawal naga, karena tidak memberimu muka. Hampir pada hari yang sama, suara pengawal kelima bergema di seluruh kota kuno. Dia sangat arogan dan mendominasi, dan tegas dalam membasmi. Namun, menghadapi pernyataan perang pengawal kelima, Killing Star mengabaikannya. Kemudian, dikatakan bahwa pengawal kelima langsung menuju Killing Star, tetapi sayangnya, dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Akibatnya, masalah itu tidak terselesaikan. Kedelapan kunci itu muncul, dan meskipun Wei Hong memperoleh kunci ke-9, banyak orang masih belum mengetahuinya. Penjaga kelima secara langsung mengungkap berita bahwa Wei Hong telah memperoleh kunci ke-9. Jelas, dia ingin menimbulkan masalah bagi Wei Hong. Namun, semua orang tidak bodoh. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang pejuang yang bisa merebut kunci bisa menjadi orang lemah dan ketika perbuatan Wei Hong terbongkar, beberapa orang mengurungkan niat untuk merebut kunci dari Wei Hong. Lagi pula, tidak ada yang mau menjadi musuh pria yang begitu brutal dan garang kecuali benar-benar diperlukan. Dengan cara ini, ke-9 kunci itu memiliki rumah masing-masing, jadi hari dibukanya Sekte Feng Yun sudah dekat. Pada hari ini, pengawal Shenlong langsung mengeluarkan pengumuman sebagai tuan tanah, berharap agar pemegang kunci lainnya dan mereka yang ingin memasuki Sekte Feng Yun akan datang ke kota kuno untuk membahas hal-hal penting. Wei Hong tentu saja tidak merasa tidak puas dengan pengumuman tersebut. Lagi pula, kekuatan dan tirani pengawal naga sudah terlihat jelas. Meskipun ia tidak menyukai pengawal naga, ia mungkin juga tidak terlalu menyukainya. Namun, karena ia memegang kunci terakhir, mereka terpaksa mengundangnya. Wei Hong dan kelompoknya yang beranggotakan 3 orang, kecuali Wu De yang selalu bersikap rendah hati, semua orang tentu mengenal Wei Hong dan Wei Wuming. Kedua orang ini telah dikenal sebagai dua orang gila saat ini, jadi semua orang menjauh dari mereka untuk menghindari memprovokasi mereka. Ledakan. Pada saat ini, di langit, ada aura mengerikan yang seolah menembus kehampaan dan muncul langsung dari kehampaan. Ia berpakaian hijau, seperti seorang pemuda anggun, memegang kipas kertas yang tampak sangat indah. Ia tampak seperti seorang sarjana, dengan kaki-kakinya menginjak cahaya pelangi, dan di belakangnya ada beberapa pria berpakaian hijau yang mengikutinya dari dekat, seperti penjaga. Ini Barat. Aku tidak menyangka dia datang lebih awal. Konon, Wei terlihat baik dari luar, tapi temperamennya labil. Lebih baik menjauhinya. Beberapa orang sedang membicarakannya, lalu mereka melihat pria berbaju hijau melangkah maju, dan dengan ringan mengibaskan kipas kertas di tangannya, dan kepala kedua orang yang baru saja berbicara itu langsung meledak. Pria berbaju hijau, yaitu Barat, tersenyum tipis dan berkata, "Jangan membicarakanku di belakangku, itu tidak baik." Setelah mengatakan itu, Wes memimpin beberapa orang dan melarikan diri lagi. Wu De menatap kosong ke arah sekelompok orang itu dan berkata dengan suara lirih, "Ini sebenarnya bukan arogan, tapi malah lebih arogan. Menurutku mereka jauh lebih kuat daripada pengawal naga. Lagi pula, mereka tidak membawa banyak orang. Lagi pula, jika terjadi pertarungan sungguhan, bahkan dengan lebih banyak orang, itu akan sia-sia. Aku akan membasmi mereka dengan tamparan." Wei Hong tersenyum tipis dan berkata dengan nada membasmi. "Sial, rumor bahwa Wes sedang murung dan membasmi orang seperti dia membasmi Guk-Guk memang benar. Ya, aku benar-benar tidak menyangka. Lagi pula, dengan kepribadiannya, dia juga ingin masuk Akademi Yuhua. Apa dia benar-benar ingin membasmi semua orang di jalan ini? Kamu nggak bisa bilang begitu. Menurutku, meskipun Wes sedang murung,
dia relatif tenang. Setelah Wes berjalan mendekat, yang lain memberanikan diri untuk berbicara. Wei Hong tidak berhenti dan berjalan menuju kota kuno. Pada saat yang sama, dia berpikir bahwa prajurit lain yang memegang kunci akan segera tiba di sini. Namun pada saat ini, aura pembasmi yang mengerikan datang dengan cepat dari kejauhan dan langsung menutupi seluruh tubuh Wei Hong. Serahkan kuncinya, atau mati. Suara itu seperti suara dari neraka, gelap dan menakutkan, tetapi sampai ke telinga Wei Hong dengan jelas. Bersambung. Serahkan kuncinya, atau mati. Suara itu seperti suara dari neraka, suram dan menakutkan, tetapi terdengar jelas di telinga Wei Hong. Niat membasmi yang kuat menyelimuti Wei Hong dan dua orang lainnya dalam sekejap. Wu De langsung dikejutkan oleh aura pembasmi itu dan memuntahkan darah. Bahkan wajah Wei Wuming pun menjadi pucat pasi. Desir, Wei Hong mengayunkan tinjunya dan melangkah maju, menyerang aura pembasmi yang mengerikan itu. Pada saat yang sama, ia menggoyangkan punggungnya pelan, langsung menggoyangkan Wu De dan Wei Wuming ke tempat yang aman. Kedua naga hijau yang ditembakkan Wei Hong bertabrakan dengan keras melawan kekuatan mengerikan itu. Ledakan, konfrontasi yang mengerikan itu menyebabkan banyak bangunan di sekitarnya hancur total menjadi abu, tetapi Wei Hong tidak bergerak sama sekali. Ia memandang ke kejauhan, dan melihat sesosok hitam muncul di hadapannya. Matanya bagai ular berbisa, menatapnya dengan dingin. Aura dingin yang dipancarkannya sungguh menusuk. Di tangan kanannya, ia memegang kanvas putih besar, berhias tengkorak-tengkorak hitam yang disulam, seolah-olah merupakan gembok takdir. Tengkorak-tengkorak hitam itu memancarkan cahaya merah darah, seolah-olah ternoda darah yang tak terhitung jumlahnya. Ia hanya melambaikan tangan kanannya pelan, dan raungan dingin yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit. Kerangka-kerangka hitam itu tampak hidup. Suaranya keras dan suram, menyebabkan para prajurit di sekitarnya mundur satu persatu. Wei Hong, serahkan kuncimu, kalau tidak, akan ada satu jiwa lagi yang mati di layar putihku. Suara dingin keluar dari mulut prajurit berpakaian hitam itu, seolah mengumumkan hukuman mati bagi Wei Hong. Prajurit berpakaian hitam itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah tua namun muram, menunjukkan kepada dunia bahwa lelaki tua berpakaian hitam di depannya adalah seorang pria kuat dari generasi yang lebih tua, dan kultivasinya telah mencapai puncak tingkat pertama tingkat raja, yang memberinya kekuatan ini, dan urat spiritual yang hidup dapat membuat lelaki tua berpakaian hitam itu melangkah lebih jauh. Tentu saja, ia bertekad untuk mendapatkan urat spiritual yang mana. Tak seorang pun terkejut dengan kemunculan para tetua yang kuat. Lagi pula, perjalanan ini bukan hanya pertarungan generasi muda, tetapi juga kebangkitan generasi tua. Awalnya, hanya generasi muda yang berebut kunci. Semua orang mengira para tetua yang kuat tak akan berani muncul lagi. Namun, hingga detik ini, semua orang menyadari bahwa bukan karena para tetua yang kuat itu takut. Melainkan karena mereka tak mau bertindak. Begitu mereka bertindak, mereka akan langsung merebut kunci dari tangan para pesaing dengan kekuatan guntur. Beginilah pria tua berbaju hitam di depan mereka. Haha, Bai Wuchang, kau bertindak terlalu cepat. Wei Hong, jangan khawatir, selama kau menyerahkan kuncinya, aku tidak hanya akan menjagamu tetap aman, tapi kota kunoku masih kekurangan wakil wali kota, jadi kau akan mengambil alih peran itu, bagaimana? Suara yang lebih arogan datang dari kejauhan, dan terdengar gemuruh. Terlihat seorang lelaki tua berambut perak menunggangi monster, melesat dengan gagah berani, memancarkan aura superior, memegang pedang yang mempermalukan bulan, memancarkan seberkas cahaya putih cemerlang di langit. Cahaya pedang itu tampak malu-malu, tetapi hanya terjerat di dalamnya, dan tidak memancarkannya keluar. Binatang itu adalah seekor singa emas yang ganas. Dengan auman yang menggetarkan bumi, ia tiba di hadapan Wei Hong dalam sekejap mata. Pria tua berpakaian hitam itu menatap pria tua berambut perak itu dan berkata dengan muram, "Gu Cheng, kau berani melawanku." "Haha, Bai Wuchang, kau pikir kau siapa? Kapan penguasa kota ini pernah menganggapmu serius? Kau boleh membasmi orang atau membakar, asal kau tidak melanggar kepentingan penguasa kota ini, aku tidak akan peduli padamu. Tapi kali ini, jika kau ingin bersaing denganku untuk mendapatkan kuncinya, maka aku harus membasmimu dan mengubahmu menjadi Bai Wuchang yang asli." Pria tua berambut perak itu tersenyum angkuh, tetapi ekspresinya tampak mendominasi. Ia sama sekali tidak menganggap serius Bai Wuchang. Auranya sebenarnya 3 kali lebih kuat daripada Bai Wuchang. Karena ada begitu banyak orang di sini, aku juga akan ikut bersenang-senang. Wu Liang Tianzun, orang awam kecil, kulihat dahimu menghitam. Aku khawatir kunci ini akan membawamu ke dalam masalah besar di tanganmu. Lebih baik kau serahkan saja kepadaku,
agar hubunganmu baik dan kematianmu yang tak terelakkan dapat terwujud. Setelah pria tua berambut perak itu selesai berbicara, ternyata dia adalah seorang pendeta Tao tua berjubah Tao. Ia tampak baik hati dan suaranya sedikit memesona. Ia menghampiri Wei Hong dengan sebuah rosario di tangannya. Beberapa prajurit, setelah mendengar suara pendeta Tao tua itu, merasa seolah-olah hati mereka telah dimurnikan. Pada saat ini, wajah pendeta Tao tua yang agak biasa itu tampak penuh belas kasih saat dia memandang Wei Hong. Mendengus, ekspresi Wei Hong sangat dingin. Bagaimana mungkin sedikit sihir jiwa bisa melukai Wei Hong pada saat ini? Bai Wuchang mencibir dan berkata, aku tidak menyangka bahkan kau, Taois Yin Yang, akan keluar. Hanya saja Sekte Feng Yun memiliki hubungan dengan Sekte Yin Yang kita, dan urat nadi roh di Sekte Feng Yun kali ini adalah kesempatan bagiku, jadi tolong beri aku sedikit muka dan berhentilah memperjuangkannya. Niat membasmi ada di mana-mana, dan bahkan jika kau memperjuangkannya, kau hanya akan kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Pendeta Tao Yin yang menggelengkan kepalanya sedikit, dan di saat yang sama, ia masih menunjukkan ekspresi belas kasih di wajahnya. Beberapa prajurit yang mengenal Taois Yin yang diam-diam mengutuk kemunafikannya dalam hati. Taois Yin yang juga merupakan tokoh penting di kota kuno ini. Siapapun yang tertipu oleh penampilannya akan mati mengenaskan. Untaian manik-manik rosarionya yang berwarna agak merah darah ternoda merah oleh darah prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang telah ia basmi. Terlebih lagi, Taois Yin yang selalu sangat kejam, dan begitu ia menyerang, perbedaan antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Ekspresi Wei Hong tetap tidak berubah, masih sangat dingin, menatap ketiga orang itu seolah-olah dia sedang melihat badut. Pada saat yang sama, dia secara alami dapat merasakan bahwa masih ada beberapa aura kuat yang belum muncul, tetapi Wei Hong percaya bahwa mereka tidak akan dapat menahannya. Desir, 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 seperti yang diduga, beberapa aura yang lebih kuat tiba-tiba muncul, dan masing-masing aura membuat para penonton ketakutan. Salah satunya, seorang pria terbuka dengan bekas luka bergambar serigala di tubuh bagian atasnya, berteriak dengan nada membasmi, "Nak, berhenti bicara omong kosong dan panggil kuncinya, kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu." Ini benar-benar pertarungan antara naga dan harimau. Belum lagi kekuatan Bai Wuchang, bahkan penguasa kota kuno pun datang bersamanya, dan ada juga Taois Yin Yang. Pria berbekas luka di depan kita bahkan lebih kejam lagi. Benar sekali, itu karena Wei Hong tidak bergabung dengan anisasi manapun. Lagi pula, di antara beberapa kunci, kekuatan Wei Hong sedikit lebih lemah, jadi wajar saja jika dia menjadi incaran semua orang. Kasihan sekali, diincar begitu banyak tetua, kalau kau tidak menyerahkan kuncinya, kau akan mati. Jenius punya harga diri sendiri, bagaimana mungkin dia bisa menyerahkan kuncinya? Aku khawatir akan terjadi pertempuran hebat. Para prajurit yang menyaksikan pertempuran itu berbicara dengan suara pelan. Raut wajah Wei Wuming dan Wu De juga sedikit berubah. Mereka ingin segera menyerbu, tetapi Wei Hong mengirim pesan agar mereka tidak bergerak untuk sementara waktu. Menghadapi pria sekuat itu, Wei Hong sama sekali tidak panik. Ia malah tersenyum dan berkata, aku ingin bertanya, aku hanya punya satu kunci. Kepada siapa aku harus memberikannya kalau tidak, kalian berdua bertarung, dan siapapun pemenangnya, akulah yang akan memberikannya. Setelah mendengar kata-kata Wei Hong, wajah semua orang berubah. Saat itu, Bai Wuchang mencibir, anak yang licik. Apa kau pikir ini akan membuat kita saling membasmi? Wulian Tianzun, kurasa kita harus merebut kuncinya terlebih dahulu. Jumlah kita hanya sedikit. Ayo kita pergi ke Sekte Feng Yun bersama-sama. Jika kita bertarung di sini, itu akan menguntungkan yang lain. Pendeta Tao Yin yang mengangguk sedikit dan berkata dengan suara yang dalam. Aku setuju. Ayo kita tangkap orang di depan kita dulu dan ambil kuncinya. Yang lain juga setuju dengan saran ini. Haha, aku benar-benar kecewa. Kupikir akan ada beberapa pria kuat yang datang untuk bertanding denganku, tapi aku tak pernah menyangka mereka hanya sekelompok badut yang tak mampu berdiri di atas panggung. Kalian tak perlu bertarung lagi, ayo bersatu. Saat itu, Wei Hong tiba-tiba tertawa, dengan semangat juang yang kuat di matanya. Ia menatap orang-orang di depannya dan berteriak keras. Anak yang sombong, kakek serigala liarmu ada di sini untuk memberimu pelajaran. Setelah mendengar kata-kata Wei Hong, pria berbekas luka itu menjadi yang pertama tak tertahankan. Dengan teriakan nyaring, ia menerjang Wei Hong. Saat pukulan itu mengenainya, dadanya bersinar terang. Serigala-serigala jahat yang telah berubah wujud itu langsung diaktifkan olehnya dengan teknik rahasia. Mereka meraung memilukan seperti monster purba. Saat serigala-serigala jahat itu diaktifkan, semua serangan mereka menjadi 2 kali lipat lebih kuat.
Bersamaan dengan serangannya, mereka menerjang Wei Hong. Momentum mengerikan itu begitu kuat hingga langit pun berubah. Wajah para prajurit yang menyaksikan juga berubah drastis, dan mereka menggelengkan kepala sedikit, menunjukkan ekspresi iba. Pria berbekas luka itu adalah seorang bandit di kota kuno. Ia sangat kejam dan kekuatannya mengerikan. Saat bertarung dengan orang lain, ia selalu mencabik-cabik mereka di tempat dan tak pernah membiarkan siapapun hidup. Taktik kawanan serigala adalah metode rahasianya untuk memenangkan setiap pertempuran. Tepat saat semua orang meratap, Wei Hong bergerak. Dia melontarkan cahaya pedang yang menyilaukan ke arah serigala yang tak terhitung jumlahnya, dan tebasan bulan sabit langsung dilakukan oleh Wei Hong. Ledakan, serangan yang mengerikan itu, tetapi cahaya pedang hanya menunda serangan serigala-serigala itu beberapa saat. Dalam sekejap mata, serangan pria berbekas luka itu hampir mencapai Wei Hong. Ekspresi ganas terpancar di wajah pria berbekas luka itu, seolah-olah ia telah melihat adegan Wei Hong dicabik-cabik olehnya di tempat. Basmi dia, ambil kuncinya, lalu aku akan langsung kabur. Hehe, aku akan menikmatinya sendiri. Pria berbekas luka itu mengira ia pasti menang dan mulai memikirkan apa yang akan terjadi setelah ia mendapatkan kuncinya. Mendengus. Pada saat ini, Wei Hong mendengus dingin, dan tangan kirinya tiba-tiba memancarkan cahaya yang tak berujung. Cahaya tinju yang mengerikan itu seakan menembus langit. Dalam sekejap, kawanan serigala itu langsung hancur berkeping-keping seperti ayam dan guk-guk. Bagaimana mungkin pria berbekas luka itu menyerang Wei Hong, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa semua serangannya telah dipatahkan. Ia terkejut dan berkata dengan suara lirih. Pergilah ke neraka dan tanyakan, aku akan memuaskanmu. Wei Hong berteriak keras. Dengan tangan kanannya yang telah menyingkirkan pedang parang, dia mencengkeram lelaki berbekas luka itu dan berteriak dengan keras, hancurkan dia berkeping-keping. Dengan teriakan keras, tubuh pria berbekas luka itu dicabik-cabik oleh Wei Hong. Wajahnya berlumuran darah, dan tubuhnya juga berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Wei Hong tiba-tiba tersenyum. Sudah kubilang kalian hanya badut yang tak bisa diabaikan. Sekarang giliran kalian. Begitu Wei Hong selesai berbicara, niat membasmi terpancar di matanya, dan dia bergegas ke arah mereka. Situasi berubah dengan cepat. Semua orang mengira Wei Hong akan mati di tempat, tetapi dalam sekejap mata, dia mencabik-cabik serigala buas itu. Metodenya yang brutal dan biadab mengejutkan semua orang, terutama Bai Wuchang dan teman-temannya, yang wajahnya berubah drastis. Masing-masing dari mereka menganggap diri mereka kejam dan bengis, dan mereka terkenal di kota kuno. Namun, kekuatan mereka tidak jauh lebih kuat dari serigala ganas itu. Sekarang, serigala ganas itu bahkan tidak dapat menghalangi satu gerakan Wei Hong, yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Saya akan menggunakan Anda untuk membangun otoritas saya hari ini. Wei Hong tidak memberi mereka waktu untuk berpikir. Matanya memancarkan niat membasmi yang kuat, tubuhnya bergerak secepat kilat, dan seluruh tubuhnya seperti aliran cahaya. Dia meninju dengan tangan kanannya, dan cahaya tinju emas menyelimuti seluruh tubuh Bai Wuchang. Niat membasmi yang mengerikan seperti itu tidak lebih lemah dari momentum Bai Wuchang, dan wajah Bai Wuchang berubah drastis. Gu Cheng, Taois Yin Yang, jika kalian tidak bertindak, apakah anak ini akan membasmi kita semua? Pada saat ini, Bai Wuchang tidak peduli lagi dan tiba-tiba mengangkat layar putihnya. Semua tengkorak mengerikan muncul dan bertabrakan dengan keras dengan tinju emas Wei Hong. Namun, Wei Hong sama sekali tidak peduli dan langsung meninju ke depan. Pada saat ini, Gu Cheng, Yin Yang Dao, dan tiga lainnya juga sedikit mengubah ekspresi mereka, dan menyerang pada saat yang sama, masing-masing melancarkan serangan terkuat mereka ke arah Wei Hong. Menghadapi serangan yang begitu kuat, Wei Hong menunjukkan sedikit keganasan di matanya. Bai Wuchang, aku akan mengantarmu. Wei Hong memancarkan niat membasmi yang kuat, dan tinjunya melesat ke arah Bai Wuchang. Menghadapi serangan 5 orang di belakangnya, ia sama sekali mengabaikannya. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan tinjunya berubah menjadi 10 jari di udara, seperti 10 naga emas raksasa bercakar 5, menghancurkan tengkorak Bai Wuchang. Di saat yang sama, cahaya tinju yang mengerikan itu juga menghantam Bai Wuchang dengan keras. Engah, kekuatan tinjunya yang mengerikan langsung menembus tubuh Bai Wuchang, menghancurkan semua andalannya. Kekuatan tinju Wei Hong begitu mengerikan, dan pada saat ini, serangan dari 5 orang lainnya juga mengenai Wei Hong. Ledakan, serangan terkuat dari kelima pria itu menghantam punggung Wei Hong dengan keras, tetapi seperti menghantam tembok yang kokoh, Wei Hong sama sekali tidak terluka. Pada saat ini, Wei Hong tiba-tiba berbalik, dengan tatapan menakutkan di matanya.
Desir, Wei Hong bergerak cepat, dan dalam sekejap mata dia tiba di depan lelaki tua berambut perak itu. Seberkas cahaya melesat ke arahnya, dan momentum yang mengerikan itu menyapu langsung ke arah lelaki tua berambut perak itu. Pada saat ini, mata Gu Cheng menunjukkan kengerian. Dua orang kuat terbasmi oleh Wei Hong dalam sekejap mata. Formasi 10.000 pedang. Gu Cheng juga menarik napas dalam-dalam saat ini, dan mengayunkan pedang perak di tangannya dengan ganas. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak. Pada saat yang sama, ada juga putaran cahaya bulan yang terbit dengan tenang. Gu Cheng benar-benar secara langsung menciptakan fenomena aneh, mencoba mencekik Wei Hong sepenuhnya. Kunci untukku. Tidak ada jejak belas kasihan di wajah pendeta Tao Yin Yang. Dia sangat ganas, dan rosario di tangannya memancarkan tatapan haus darah, seolah-olah mengendalikan pikiran seseorang. Pendeta Tao Yang melemparkannya langsung ke atas kepala Wei Hong, ingin menaklukkannya sepenuhnya. Ledakan, ledakan. 3 orang lainnya juga tidak tinggal diam. Cahaya pedang, cahaya pisau, dan orang lainnya langsung mendekati Wei Hong dan menyerangnya. Serangan serentak dari 5 kultivator tingkat raja hampir membuat seluruh langit berubah warna. Beberapa prajurit yang dekat dengannya juga dengan cepat mundur ke belakang dengan kengerian di mata mereka. Ledakan, Wei Hong meninju dengan kedua tinjunya, dan sinar pedang yang tak berujung itu sama sekali tidak dapat mendekatinya. Tinjunya memancarkan cahaya keemasan, dan langsung meledakkan cahaya pedang itu ke dalam kehampaan. Melihat kota kuno di kejauhan, Wei Hong meraung, dan tinju King Long lah yang langsung menghempaskannya. Engah, Gu Cheng, yang menyemburkan seteguk darah, tampak sangat pucat. Pada saat ini, dia hanya melihat bola pikiran itu memancarkan cahaya yang menakutkan, mencoba memengaruhi pikiran Wei Hong. Wei Hong mencibir dan berkata, meledak. Di bawah tatapan ngeri dari pendeta Tao Yin Yang, tinju Wei Hong langsung menghancurkan kekosongan di seluruh ruang. Rosario itu benar-benar hancur oleh Wei Hong. Pendeta Tao Yin yang memuntahkan darah. Dia terhubung dengan rosario itu dengan pikirannya, dan rosario itu hancur, menyebabkan dia terluka parah. Ah! Wei Hong meraung dan melihat ke arah kota kuno yang semakin menjauh. Dia menarik pelan dengan kedua tangannya dan pedang bulan sabit ada di tangannya. Memegang pedang bulan sabit erat-erat dengan kedua tangan, cahaya pedang yang menyilaukan berayun keluar langsung dari kehampaan dan langsung menyelimuti kota kuno itu. Mengembuskan, mengembuskan, mengembuskan. Cahaya pedang yang mengerikan itu bagaikan badai, tetapi bulan purnama mengalahkan semua konsepsi artistik. Gu Cheng dicekik oleh ribuan cahaya pedang, hanya menyisakan kabut darah, yang membuat para penonton terdiam, hanya menyisakan senyum mengerikan Wei Hong. Badut tetaplah badut. Wei Hong mencibir dan mengayunkan pedangnya lagi. Keempat prajurit, termasuk Taois Yin Yang, sepenuhnya diselimuti olehnya. Keputusasaan melintas di mata mereka dan mereka meraung keras, mencoba melepaskan diri. Namun, Wei Hong melangkah maju, bertarung dalam pertempuran jarak dekat, dan menjatuhkan salah satu dari mereka hingga tewas dengan satu pukulan. Ledakan. Ketika Wei Hong akhirnya meledakkan satu-satunya pendeta Tao Yin Yang, semua prajurit menatap Wei Hong dan tanpa sadar mengambil langkah mundur, dengan kengerian yang kuat dan teror yang mendalam di mata mereka. Ayo pergi. Wei Hong mencibir dan melirik semua orang. Semua prajurit yang memandang Wei Hong menundukkan kepala. Dalam satu pertempuran, ia membasmi 6 prajurit tingkat raja. Ia akhirnya menunjukkan keganasannya. Melihat Wu De dan Wei Wuming yang masih tertegun, ia berteriak pelan, tiba-tiba menambah kecepatannya, dan berlari menjauh. Ledakan. Di kejauhan, sosok berwarna merah darah menyebar. Semua orang dapat melihat bahwa pria yang tampak sangat mendominasi dan membasmi itu tidak lain adalah bintang pembasmi dari gerbang galaksi. Masih ada jejak darah yang belum membeku di tubuh bintang pembasmi, dan jelas bahwa dia juga telah dikepung dan diserang. Wajah semua orang sedikit berubah. Bintang pembasmi bergegas keluar, yang berarti bahwa generasi teroris yang lebih tua yang menyergap bintang pembasmi juga terbasmi. Pada saat ini, hati semua orang sangat pahit. Bagaimana mungkin para penguasa generasi muda begitu menakutkan? Wei Hong dan ketiga temannya datang ke rumah besar di kota kuno. Ada 2 rumah besar di kota kuno itu. Yang pertama adalah rumah besar di kota kuno tempat Wei Hong terbasmi, dan yang satunya lagi ada di sini. Semua orang datang ke sini untuk menyambut pembukaan Sekte Feng Yun. Merasakan aura menakutkan yang datang dari sana, Wei Hong tersenyum dingin dan berkata kepada Wei Wuming dan Wu De ayo masuk juga. Setelah selesai berbicara, Wei Hong memancarkan aura yang tidak kalah kuat dari aura di atas. Dia melangkah masuk dan berjalan melewati pintu. Aula yang luas terlihat. Di kursi pertama aula,
ada seorang pria heroik yang memancarkan aura yang kuat. Dia memandang orang-orang yang datang dengan bangga, memperlihatkan rasa percaya diri yang kuat. Penjaga kelima, Wei Hong berteriak dalam hatinya, dan di sebelah kiri penjaga kelima duduk seorang pria dengan ekspresi yang agak biasa. Jika dia dilemparkan ke tengah kerumunan, tidak ada yang akan memperhatikannya sama sekali. Di belakangnya, ada 3 orang. Orang-orang ini tidak lain adalah bos aliansi kegelapan, seorang pembasmi. Seorang pembasmi tanpa niat membasmi bahkan lebih mengerikan. Dan di bawahnya ada orang-orang dari Green Forest Guard. Sedangkan Wes, dia menatap Wei Hong dan mengangguk pelan. Sedangkan para pembasmi lainnya, mereka adalah pembasmi dan sangat dingin. Selain orang-orang ini, orang paling misterius yang hadir adalah orang terakhir, yang membungkus dirinya dengan jubah putih. Namun, saat dia menatap Wei Hong jelas bisa merasakan perasaan yang familiar. Semua orang yang memegang kunci juga telah berkumpul. Selain orang-orang ini, seluruh aula juga dipenuhi oleh para prajurit di luar. Jelas, mereka semua ingin mendapatkan bagian dari kue itu. Selain orang-orang ini, Wei Hong juga dapat merasakan para prajurit yang belum muncul. Di antara mereka, aura yang menakutkan begitu hebat sehingga bahkan Wei Hong harus ekstra hati-hati. Sekarang kita semua sudah di sini, mari kita mulai. Penjaga kelima melirik semua orang dengan acuh tak acuh, tetapi berkata dengan dingin bahwa Wei Hong dapat merasakan niat membasmi yang terpancar dari penjaga kelima, tetapi Wei Hong tidak menganggapnya serius. Jika dia benar-benar masuk ke dalam, bahkan jika penjaga kelima tidak mengambil tindakan, Wei Hong akan menemukan cara untuk membasminya. Begitu pengawal kelima selesai berbicara, ia melangkah keluar, dan yang lainnya mengikutinya keluar. Pengawal kelima tiba di sebuah lapangan dan mengeluarkan 4 kunci di tubuhnya. Orang-orang lain juga mengeluarkan kunci mereka. Begitu semua orang mengeluarkan kunci mereka, semua kunci itu terbang ke langit, dan pada saat yang sama, mereka dengan cepat berkumpul dan berputar dengan kencang. Pada saat yang sama, sinar cahaya berhamburan keluar, dan sebuah portal raksasa muncul dengan tenang. Pada saat ini, penjaga kelima berteriak dingin penjaga naga, pergi. Begitu dia selesai berbicara, penjaga kelima memimpin dan bergegas ke depan. Segera setelah itu, Killer Star, Wes, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Pria berjubah putih juga bergegas ke depan dengan langkah lebih cepat. Ayo pergi. Wei Hong menyelimuti Wude dan Wei Wuming dengan seberkas cahaya, lalu berjalan langsung menuju salah satu sinar cahaya yang melesat ke arahnya. Beberapa penonton pun memanfaatkan kesempatan ini dan bergegas ke arahnya. Begitu Wei Hong, Wude, dan Wei Wuming masuk, mereka merasakan kekacauan di ruang angkasa, tetapi mereka tidak terkejut. Setelah melewati penghalang ini, Sekte Feng Yun seharusnya sudah berada di depan mereka. Saya benar-benar penasaran dengan urat nadi spiritual yang hidup di Sekte Feng Yun, dan seberapa kuatnya. Wei Hong bergumam pada dirinya sendiri. Bersambung. Ruang itu terus berputar, dan seluruh ruang seolah-olah meremukkan tubuh, dan Wei Hong harus menggunakan teknik overload untuk melawannya. Namun, Wei Hong sama sekali tidak khawatir. Lagi pula, teknik overload-nya sangat kuat, jadi wajar saja jika ia tidak takut. Namun, ia menatap Wei Wuming dan Wude. Bagaimanapun, kultivasi keduanya agak lemah, dan Wei Hong benar-benar khawatir mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Namun, jelas bahwa Wei Hong terlalu khawatir. Seluruh tubuh Wei Wuming seperti diselimuti lapisan pelindung berwarna merah darah, melindungi dirinya dari dalam. Namun, Wude langsung menggunakan lapisan perisai energi untuk melindungi dirinya sendiri. Jelas, Wude telah mempersiapkan banyak cara untuk memasuki Sekte Feng Yun. Pada saat ini, kecepatan angin di seluruh ruang tiba-tiba meningkat. Desir, desir, desir. Wei Hong dan 2 orang lainnya tertiup angin, tetapi mereka juga merasakan lapisan cahaya yang tak tertandingi menyinari mereka. Saat itu, mereka merasa tempat yang mereka tempati bagaikan surga. Matahari bersinar cerah di langit, dan bunga-bunga bermekaran di mana-mana. Rerun dewa itu sama sekali tidak terasa sunyi. Tempat ini pasti berkat jasa urat nadi spiritual yang hidup ini. Kalau tidak, tempat ini tidak akan begitu makmur. Wude menatap rerun dewa Sekte Feng Yun saat ini, raut wajahnya menjadi sangat gembira, dan ia berkata dengan lantang. Lagi pula, perlu diketahui bahwa rerun dewa seperti ini dan ruang-ruang yang telah mereka buka tidak mampu menghasilkan energi spiritual sendiri. Tanpa energi spiritual, seluruh ruang hanya memiliki satu jalan, yaitu kemunduran. Namun kini, tanahnya sama sekali tidak kering, dan tercium aroma kicau burung. Hanya ada satu penjelasan, yaitu, terdapat urat spiritual yang hidup di sini,
yang berarti rumor tentang urat spiritual yang hidup itu benar adanya. Ayo, kita lihat-lihat dulu. Wei Hong melihat pemandangan di depannya dan berkata, karena mereka baru saja tiba di sini, mereka benar-benar gelap dan hanya bisa melihat-lihat dulu. Wus, wus, wus. Pada saat ini, tanaman merambat keluar seperti anak panah tajam, mengelilingi Wei Hong dan dua lainnya. Mereka bahkan dapat melihat dengan jelas monster pohon meraung terus-menerus. Itu adalah perasaan yang mengasyikkan. Wei Hong, hati-hati. Karena urat spiritual di sini selalu melimpah, bunga dan pohon yang tampak cerah ini mungkin telah berubah menjadi monster. Saibo tampak sangat serius dan terbang keluar. Ia berkata kepada Wei Hong. Semuanya hati-hati, ambil tindakan. Wei Hong berteriak, mengayunkan pisaunya, dan langsung memotong tanaman merambat yang melilitnya. Monster-monster pohon ini tidak cukup baik di mata Wei Hong, jadi ia bergegas untuk membasmi mereka secara langsung. Namun, meskipun Wei Hong tidak takut, Wu De dan Wei Wuming agak malu. Ledakan, Wei Hong menepuk telapak tangannya, tetapi monster pohon ini telah mencapai tingkat ke-8 pasukan militer. Beberapa bahkan mencapai tingkat setengah raja, yang membuat Wei Hong semakin cemas tentang urat spiritualnya. Desir, desir, desir. Wei Hong tiba-tiba menyemburkan api tak berujung dari telapak tangannya, dan seluruh lautan bunga seketika berubah menjadi lautan api, dan semua monster pohon terbakar habis. Namun, sebelum Wei Hong dan dua lainnya sempat bernapas, sebuah raungan terdengar di kejauhan. Mengaum, mengaum, mengaum. Aura monster yang kuat ada di mana-mana. Monster-monster ini sangat kuat, yang membuat wajah Wei Hong sedikit berubah. Sial! Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ada monster di sini? Kemungkinan besar, monster-monster ini pernah ditawan oleh Sekte Feng Yun. Dengan runtuhnya Sekte Feng Yun, monster-monster ini, karena tidak ada yang mengurus mereka dan mereka memiliki energi spiritual yang melimpah, menjadi sangat kuat. Ekspresi Wu De juga sangat serius, dan ia berkata dengan suara yang dalam. Hati-hati, Wei Hong menatap monster-monster di langit yang semuanya terbang ke arahnya, ekspresinya sedikit berubah. Dan dia berkata dengan suara yang dalam, aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari monster-monster ini, dan ketika Wei Hong melihat penampakan monster-monster ini, ekspresinya sedikit berubah. Setiap monster tampak seperti tikus, dengan dua gigi yang sangat tajam. Terlebih lagi, sayapnya yang agak tajam membuat ruang sedikit retak saat ia mengepakkan sayapnya. Kabut tebal yang terpancar dari sayapnya membuat wajah ketiga orang itu sedikit berubah. Hati-hati, Wei Hong. Ini monster purba, tikus terbang. Kabut tebal yang dipancarkannya sangat beracun. Seber juga meraung keras, dan di saat yang sama, ia berlari langsung ke Mutiara Pluto. Situasi Wu De dan Wei Wuming di kejauhan tidak optimis. Keduanya hampir tidak dapat bertahan. Pada saat ini, Wei Hong tidak peduli dengan hal lain dan dengan cepat berteriak, Wu De, Wei Wuming, mundur. Setelah berkata demikian, Wei Hong menatap tikus-tikus terbang itu dan melemparkan petir yang tak terhitung jumlahnya sambil berteriak, meledak. Ledakan, ledakan, aura mengerikan yang tak berujung menghalangi tikus terbang itu, dan memanfaatkan momen ini, Wei Hong dan dua lainnya dengan cepat melarikan diri. Namun, mereka segera berhenti berlari, karena mereka menemukan bahwa selain tikus terbang, ada monster lain di langit. Tampaknya satu-satunya monster yang menakutkan kecuali monster pohon adalah yang satu ini, dan mereka sama sekali tidak dapat melarikan diri. Mari kita mulai. Ini kesempatan bagus untuk mengasah kemampuanmu dengan monster-monster ini. Wei Hong memegang pedang berbentuk bulan sabit di tangannya, menatap Wei Wuming dan Wu De, lalu berteriak dengan suara berat. Selain Wei Wuming, karena Wu De memilih untuk menerobos masuk ke sini, bagaimana mungkin dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi Sekte Feng Yun? Karena itu, dia juga menghunus kedua pedangnya dan mengutuk orang pembawa sial, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kita melawan mereka. Desir, Wei Hong menyerang langsung dengan pedangnya. Dengan pedang mengerikan ini, dua tikus terbang yang ingin menggigitnya terlebih dahulu terpotong-potong. Namun, monster-monster lainlah yang menyerang Wei Hong. Selama 3 hari penuh, bahkan Wei Hong merasa sedikit lelah. Mereka hampir tidak punya waktu untuk beristirahat, dan ada begitu banyak monster sehingga sepertinya mereka tidak akan pernah bisa membasmi semuanya. Setiap kali mereka membasmi satu kelompok, kelompok lain akan terbang. Sebulan berlalu dalam sekejap mata, dan selama bulan ini, mereka bertiga berada di antara hidup dan mati hampir setiap hari. Namun, latihan semacam ini merupakan latihan yang cukup berat. Wei Wuming dan Wu De sama-sama berhasil mencapai tingkat kultivasi raja. Setelah berhasil mencapai tingkat kultivasi tersebut,
hukuman surgawi yang mereka berikan kepada diri mereka sendiri mengubah beberapa monster menjadi abu dalam sekejap. Wei Hong, terima kasih. Wu De menatap Wei Hong. Ia sangat bersyukur dari lubuk hatinya. Jika Wei Hong tidak membawanya masuk, jika Wei Hong tidak menolongnya selama hukuman surgawi, ia pasti sudah lama meninggal. Sedangkan Wei Wuming, ia tersenyum tipis. Rasa terima kasihnya kepada Wei Daneng terbukti dengan sendirinya. Pada hari ketiga, Wei Hong mendatangkan malapetaka surgawi. Wu De dan Wei Wuming menghadapi musuh yang tangguh. Lagi pula, bukan hanya sedikit dari mereka yang ada di sini, tetapi juga banyak master lainnya. Terlebih lagi, petualangan Wei Hong adalah objek keserakahan mereka. Wei Hong, apakah kamu yakin ingin bertahan hidup di sini? Kamu harus tahu bahwa ada puluhan pikiran ilahi yang mencoba membasmimu tadi. Seber juga tampak sedikit khawatir dan berbicara kepada Wei Hong. Hanya jika aku sedikit lebih kuat, aku dapat merebut urat spiritual. Adapun orang-orang ini, karena mereka ingin mengambil keuntungan, maka aku akan memberi mereka kesempatan ini. Wei Hong tersenyum dingin. Dibandingkan dengan penjaga kelima, masih ada celah besar antara dia dan dia. Karena itu, Wei Hong sangat ingin menerobos. Selain itu, dia juga merasa bahwa dia telah mengumpulkan cukup banyak. Hehe, anak ini berani sekali bertahan hidup di sini. Kalau begitu, kalau sudah waktunya, kita akan membasminya saja dan menjalani semua petualangan ini. Benar, lagi pula, dia masih sangat muda, tapi kekuatannya luar biasa. Aku khawatir dia pasti telah mengalami banyak petualangan, yang cocok untukmu dan aku. Para prajurit generasi tua berkomunikasi dengan cepat di sekitar mereka, tetapi Wei Hong tidak bisa lagi mempedulikan mereka saat ini, karena malapetaka surgawi telah tiba. Dibandingkan dengan hukuman surgawi, malapetaka surgawi cukup mengerikan. Ruang ini langsung terendam oleh lautan guntur. Langkah yang begitu besar, terutama ketika semua orang mendengar bahwa Wei Hong lah yang mengalami kesengsaraan, lebih banyak prajurit datang, dan semua orang memiliki niat yang sama, menunggu Wei Hong menjadi lemah, dan kemudian membasminya dalam satu gerakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Wei Hong tidak punya waktu lagi untuk peduli dengan situasi di luar. Dia berada di tengah malapetaka surgawi, dengan petir yang menyambarnya satu demi satu, tetapi Wei Hong sama sekali tidak ambil pusing. Penggunaan teknik generasi Raja Ibel dan kekuatan fisik teknik penguasa membuat Wei Hong sama sekali tidak takut pada petir. Wei Hong bahkan tidak menyerang, tetapi langsung menerima petir itu ke dalam tubuhnya. Namun, ketika petir itu menghilang, sosok-sosok ilusi muncul di lautan guntur, dan masing-masing sosok itu memancarkan cahaya keemasan, seperti seorang kaisar. Kau benar-benar berani melawan kehendak surga. Bencana surgawi ini akan mengakhiri hidupmu. Kuharap saat kau bereinkarnasi nanti, kau tidak akan melawan kehendak surga. Sosok yang samar-samar terlihat mengeluarkan suara gemuruh, seolah-olah dialah yang menguasai langit, namun Wei Hong mencibir itu hanya bayangan kaisar kuno, kenapa aku harus takut? Ledakan, ledakan, ledakan. Tinju Wei Hong hampir melepaskan aura penghancur saat ia berhadapan langsung dengan sosok-sosok kaisar. Kekuatan mengerikan yang ia ciptakan membuat wajah para prajurit di sekitarnya berubah drastis, dan mata mereka dipenuhi kengerian. Kita tidak boleh menahan anak ini di sini. Jika kita menunggu sampai dia selamat dari malapetaka, aku khawatir kita tidak akan bisa menandinginya. Benar sekali, seorang jenius seperti itu pasti telah mengalami banyak petualangan. Kita dapat mempelajari semua petualangannya melalui teknik pencarian jati diri, sehingga kita dapat lebih meningkatkan kultivasi kita. Benar sekali, kita tidak bisa menahan orang yang sombong seperti itu. Para prajurit yang menyaksikan menunjukkan ekspresi ketakutan yang amat sangat dan menatap dingin ke arah Wei Hong, dengan niat membasmi yang tak berujung di mata mereka. Desir, desir, desir. Wei Hong berada di tengah guntur dan kilat, tetapi sosoknya sama sekali tidak lambat. Semua sosok yang ingin menyerangnya dicabik-cabik oleh Wei Hong. Kesengsaraan surgawi masih berlanjut, dan Wei Hong juga merasa lemah saat itu. Namun, melihat sosok-sosok yang terus berjadewa, Wei Hong berkata dengan dingin, akan kulihat apakah aku bisa membasmi kalian semua. Ledakan. Jika ada yang tahu bahwa Wei Hong mengatasi kesengsaraan dengan cara ini, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Umumnya, ketika seorang kultivator tingkat raja mengalami kesengsaraan surgawi, ia harus melindungi tubuh fisiknya dan melawan kesengsaraan itu dengan lebih hati-hati. Namun, seseorang seperti Wei Hong, yang sama sekali tidak takut dengan kerusakan fisik dan dapat menyerang 100 musuh sendirian, benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 hari kemudian, guntur dan kilat akhirnya menghilang. Pada saat ini,
banyak prajurit terkejut. Mereka semua tahu bahwa kesempatan mereka telah tiba. Wus, wus, wus. Tepat saat bencana surgawi mereda, sosok-sosok muncul ke angkasa, dan serangan-serangan mengerikan di angkasa bagaikan segerombolan belalang dari sebuah buku rahasia, membombardir Wei Hong. Banyak prajurit yang tampaknya memiliki koneksi telepati dan menyerang secara bersamaan, ingin membasmi Wei Hong dengan satu pukulan. Berarti, tidak tahu malu. Wei Wuming dan Wu De meraung. Meskipun mereka menduga orang-orang ini akan mengambil tindakan, mereka tidak pernah menyangka bahwa orang-orang ini akan begitu hina dan tidak tahu malu untuk menyerang pada saat yang sama. Keduanya melancarkan serangan untuk menghalangi mereka, tetapi, pada akhirnya, mereka terlambat satu langkah. Ledakan, serangan mengerikan itu kembali menyelimuti tempat Wei Hong menjalani masa kesengsaraan. Bagaimana mungkin Wei Hong yang lemah, yang baru saja menjalani masa kesengsaraan, mampu menahan serangan bertubi-tubi dari puluhan atau bahkan ratusan master sekaligus? Karena itu, semua orang seolah menyaksikan adegan Wei Hong hancur berkeping-keping, terutama prajurit yang berlari di depan. Haha, selagi Wei Hong masih hidup dan menggunakan teknik pencarian jiwa, petualangan itu akan menjadi milikku. Aku pasti bisa melangkah lebih jauh dan mencapai tingkat kedua kultivasi tingkat raja. Yang di depan juga seorang prajurit berpakaian hitam, seorang prajurit dari generasi yang lebih tua. Saat itu, seluruh tubuhnya mulai gemetar karena kegembiraan yang berlebihan. Kecepatannya meningkat lagi, dan saat ia melesat keluar, ia bagaikan elang, menunduk dan meraih Wei Hong. Tangannya yang tajam mencengkeram sosok yang menjulang tinggi dan hancur oleh serangan itu, dan raut kegembiraan terpancar di wajahnya. Namun, raut wajah ketakutan melintas di wajahnya, dan yang terlihat hanyalah sebilah pisau tajam yang menebas ke arahnya. Karena ia berlari terlalu cepat, ia tidak sempat bereaksi. Aliran darah mengalir keluar dari tenggorokannya, disertai dengan kepala yang terpenggal ke langit. Melihat Wei Hong yang gagah, ia bahkan tidak dapat mempercayainya. Mengapa ini terjadi? Jika ia tahu ini, ia seharusnya lebih lambat. Namun, ini hanyalah pikiran terakhirnya yang tersisa di dunia. Setelah memotong kepala dengan pisau, Wei Hong menatap puluhan prajurit dengan aura pembasmi. Dia menatap mereka dengan dingin. Apakah menurutmu aku mudah diganggu hari ini? Aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Wei Hong benar-benar marah. Mereka tidak berani memprovokasi pengawal naga di antara para kandidat kunci, dan mereka juga takut dibasmi oleh aliansi kegelapan. Adapun pengawal hutan hijau dan gerbang galaksi, mereka tentu saja tidak berani memprovokasi mereka. Prajurit berjubah putih telah lama menghilang, jadi mereka semua mengira Wei Hong bisa diganggu. Meskipun Wei Hong memang sangat kuat, sebagai perbandingan, mereka masih bersedia menyerang Wei Hong. Desir, desir, desir. Bayangan ilahi Wei Hong tiba-tiba bergerak cepat, dan partikel-partikel di dantiannya telah berubah menjadi 100.000 partikel. Sudah lama sejak Wei Hong begitu ganas dan kejam, tetapi kali ini, ia benar-benar marah. Satu demi satu, teriakan melengking terdengar, dan satu demi satu prajurit setengah langkah tingkat raja, dan bahkan prajurit tingkat raja, berubah menjadi debu dalam sekejap mata, tanpa ada tubuh utuh yang tersisa setelah serangan Wei Hong. Partikel-partikel dantian melahap mayat-mayat ini dengan gila-gilaan, dan aura pembasmi Wei Hong bahkan lebih kuat. Dia langsung menyerbu ke arah orang-orang itu. Melihat Wei Hong saat ini, tidak ada jejak belas kasihan di matanya, tetapi sebaliknya niat membasmi yang kuat, dan dia tegas dalam membasmi, yang sangat mengejutkan Wu De. Begitu banyak orang terbasmi tanpa ragu-ragu. Mulai sekarang, aku khawatir tidak akan ada yang berani mengganggu Wei Hong lagi, kecuali dia punya cukup kekuatan, gumam Wu De. Lagi pula, dia tidak menganggap Wei Hong salah. Lagi pula, di jalan ini, belas kasihan apapun tidak dapat diterima. Saat ini, Wei Hong seperti dewa pembasmi, membasmi orang-orang hingga ketakutan. Di langit, Wei Hong menginjak cahaya pelangi, dan tubuhnya berlumuran darah. Wei Hong sendiri tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia basmi, tetapi Wei Hong tidak berhenti sampai dia tidak bisa lagi merasakan aura kuat di sekitarnya. Panggilan, Wei Hong juga bisa merasakan auranya melemah lalu menguat, jadi dia menunjukkan sedikit kegembiraan. Pada saat ini, Wei Hong tiba-tiba merasakan kabut tebal mengembun di langit yang jauh, seolah-olah malapetaka surgawi akan datang lagi. Hal ini membuat kulit kepala Wei Hong mati rasa tidak mungkin, itu akan datang lagi. Meskipun Wei Hong baru saja dengan mudah melewati kesengsaraan surgawi, semua orang mengira momentum Wei Hong akan melemah hingga ke titik terendah. Namun, Wei Hong bukanlah orang biasa. Ia tidak menganggap serius kesengsaraan surgawi seperti itu. Atau, ia sama sekali tidak merasakan bahayanya. Namun,
Saat ini, Wei Hong merasakan kegelisahan di tengah kesengsaraan surgawi di langit. Hei, nak, aku memintamu membasmi begitu banyak orang, nikmati saja. Seber menatap Wei Hong dengan sedikit rasa senang, dan berkata seolah-olah dia memang pantas dipukuli. Pada saat ini, Wu De dan Wei Wuming juga mati rasa. Apakah orang ini masih manusia sebentar lagi, ia akan melewati kesengsaraan lagi. Saibo berteriak keras cepat, menjauhlah dari orang ini. Kesengsaraan ini, mengapa aku merasakan bau yang familiar, pasti sangat kuat. Memanggil. Begitu Seber selesai berbicara, sambaran petir menyambar dari langit. Guntur yang keras menyambar Seber, membuat Ao-Ao menjerit kesakitan. Ya dewa, itu milikku, Tuan. Seber menjerit kesakitan, dan pada saat yang sama, ia segera bersiap untuk melarikan diri ke dalam mutiara Pluto. Namun, saat itu, Wei Hong dapat dengan jelas merasakan adanya kekuatan yang menghalangi di dalam mutiara Pluto, yang membuat Seber mustahil untuk masuk. Ledakan, 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 kilatan petir yang mengerikan jatuh dari langit, membuat seluruh tubuh Seber tampak hangus terbakar. Saat itu, Wei Hong tertawa terbahak-bahak, guk-guk mati, kubiarkan kau bicara omong kosong, nikmati saja. Sial, ini seharusnya tidak benar. Kenapa mereka membiarkanku selamat dari malapetaka itu? Orang pembawa sial, ini hukuman dari surga, tapi kenapa jadi sebegitu menyimpangnya? Raungan Seber berasal dari guntur dan kilat, tetapi Wei Hong dan dua orang lainnya berada di kejauhan, menatap Seber dengan acuh tak acuh. Lagi pula, tak seorang pun bisa menolongnya, entah itu hukuman surgawi atau kesengsaraan. Mulai sekarang, Seber hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Raungan Seber tampaknya langsung membuat takut dan marah hukuman surgawi. Bagaimanapun, Seber tidak dapat dibasmi tidak peduli seberapa keras dia dipukul. Wu De dan Wei Wuming diam-diam terkejut. Dari mana guk-guk mati ini berasal itu sangat menyimpang. Ledakan, kilatan petir seperti naga raksasa turun dari langit, dan dalam sekejap mata, kilatan itu melenyapkan Seber. Namun, Seber tiba-tiba melompat, dan pada saat yang sama, ia menyalak, orang pembawa sial, aku sudah melalui semuanya. Hukuman kecil dari surga ini tidak ada apa-apanya. Jika kau memiliki kemampuan, bisakah kau menjadi lebih kuat? Di tengah gemuruh guntur dan kilat, Seber berdiri dengan satu kaki belakang, melambaikan cakarnya dan meraung ke arah langit. Melihat Seber bertingkah sok, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit, guk-guk mati ini akan segera menangis, karena Wei Hong merasakan bahaya yang kuat di langit. Memanggil, 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 di langit, tampak tatapan dingin dan acuh tak acuh menatap Seber, seolah-olah ia benar-benar murka padanya. Petir itu mengembun menjadi guk-guk-guk-guk gila, menggonggong dan menggigit ke arah Seber. Sial, kau tidak bisa mempermainkanku seperti ini. Melihat begitu banyak kegilaan, Seber mengumpat. Ledakan, 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 guk-guk gila yang telah mengembun menjadi gumpalan itu langsung menghempaskan Seber. Darah akhirnya mengalir di tubuhnya yang keras, dan kulit serta dagingnya terkoyak. Seber kehilangan sedikit pun kesombongan dan terpaksa melarikan diri. Beberapa guk-guk gila ini berada di level setengah raja, dan beberapa berada di level raja. Seber hanya berada di level setengah raja, jadi sangat sulit baginya untuk melawan sekuat itu. Tepat seperti yang dipikirkan Wei Hong, Seber hampir menangis. Orang pembawa sial, aku juga generasi Kaisar Guk-guk, kenapa kau memperlakukanku seperti ini dulu? Kultivasiku sangat mengerikan, tapi sekarang kultivasiku hanya setengah langkah tingkat raja, aku tidak bisa melakukan hal seperti ini. Seber mengayunkan cakarnya dan meraung keras, tetapi langit mengabaikannya dan terus menyerangnya dengan petir. Akhirnya, Seber menjadi marah dan berkata, aku akan melawanmu. Ledakan. Setelah raungan ganas dari Seber, dua kepala guk-guk muncul lagi di atas kepalanya, dan mereka menyerbu ke arah orang-orang gila itu pada saat yang sama. Itu berubah menjadi perkelahian besar. Tidak ada daging utuh di tubuh Seber, baik yang tersambar petir maupun digigit guk-guk gila. Seber semakin mendominasi, tubuhnya semakin membesar dan kuat. Namun, darah di sekujur tubuhnya telah menutupi langit. Aura mengerikan ini juga membuat Wu De dan Wei Wuming ketakutan. Guk, guk, Seber meraung, dan akhirnya, semua kegilaan itu lenyap. Pada saat ini, tubuhnya juga sangat menyedihkan. Pada saat ini, di langit, kegilaan seperti Raja Binatang Buas muncul. Ketika dia melihat guk-guk itu, Seber juga mengutuk dengan keras, paman, apakah kamu bercanda? Ledakan. Kedua guk-guk itu saling bergulat. Akhirnya, hampir separuh tubuh Seber terpotong, dan guk-guk gila itu akhirnya terbasmi. Pada saat itu, Seber jatuh langsung dari langit. Desir, Wei Hong langsung memeluknya,
dan Seber berkata dengan lemah, "Wah, kau punya hati nurani dan menangkapku." Melihat guk-guk mati itu masih tampak pantas dipukuli, Wei Hong mengumpat dalam hati dan bertanya, "Apakah kau sudah mencapai tingkat Raja Bela Diri?" "Wuf, wuf, aku sudah mencapai peringkat pertama Martial King, orang pembawa sial. Mulai sekarang, siapapun yang berani menggangguku, aku akan membasminya." Kata-kata Wei Hong menghibur Seber, dan ia tiba-tiba melompat. Kemudian, guk-guk mati itu melupakan luka-lukanya, meraung, dan langsung jatuh ke tanah. "Orang pembawa sial, bocah. Kenapa kau tidak menangkapku?" Seber jatuh tersungkur ke tanah, sambil mengumpat keras dari bawah tanah. Guk-guk orang pembawa sial ini sungguh beruntung. Wei Hong tertawa dan memarahi. Setelah setengah bulan berikutnya, kultivasi Saibo, Wude, dan Wei Wuming semuanya stabil di tingkat pertama tingkat raja, sementara Wei Hong menstabilkan kultivasinya di tingkat kedua tingkat raja. Selama setengah bulan ini, sisa energi sejati dalam tubuh Wei Hong telah dicerna sepenuhnya, dan partikel dantian akhirnya meledak kembali dan menjadi 110.000 partikel. Wei Hong kini memiliki keyakinan yang besar. Jika ia bertemu kembali dengan penjaga kelima, dan jika Wei Hong pernah mengatakan bahwa ia memiliki kekuatan untuk melawannya sebelumnya, maka sekarang, Wei Hong 50% yakin ia dapat membasminya. Saat ini, kekuatan Wei Hong sudah cukup untuk menyapu bersih lawan-lawan selevelnya. Bahkan raja level ketiga sekalipun, Wei Hong sama sekali tidak takut. Dan karena peningkatan kekuatan Wude dan Wei Wuming, serta indera penciuman Seber yang seperti guk-guk, Wei Hong dan kelompoknya memperoleh banyak keuntungan dan memperoleh banyak harta karun langka. Terlebih lagi, karena Wei Hong yang mendominasi membasmi banyak orang, dan kultivasi beberapa orang yang mengerikan sekarang, kekuatan kelompok orang ini dapat dianggap sebagai anisasi yang tidak dapat diremehkan oleh Sekte Feng Yun. Adapun Saibo si orang menyebalkan, setelah mereka menjadi terkenal, setiap kali mereka bertempur, mereka akan langsung berteriak, "Kami adalah penjaga guk-guk. Bergabunglah dengan kami dan kau akan menjadi satu langkah lebih kuat daripada saat kau berada di penjaga naga." Awalnya, Wei Hong mengabaikannya, tetapi guk-guk mati itu terus berteriak, dan 3 hari kemudian, semua orang tahu bahwa Sekte Feng Yun memiliki anisasi yang tidak lebih lemah dari pengawal naga, yang disebut pengawal guk-guk. Ledakan. Wei Hong menghancurkan sekelompok tikus terbang di depannya dengan satu pukulan, dan pada saat yang sama, ia meraih inti ibel yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Pada saat ini, Seber berteriak lagi, "Wuf, wuf, apakah kau melihatnya? Jika kau ingin menyerap inti ibel dan berhasil, bergabunglah dengan pengawal dewa guk-guk kami. Apakah kamu ingin menerobos? Apakah kamu ingin bertahan hidup di Sekte Feng Yun? Apakah kau ingin merebut urat nadi roh yang hidup? Bergabunglah dengan kami, pengawal dewa guk-guk. Hanya dengan bergabung dengan kami, Anda dapat berhasil." Tepat ketika Wei Hong baru saja memburu kawanan tikus terbang dan memegang inti ibel di tangannya, Saibo tiba-tiba melompat keluar dan meraung keras ke arah para prajurit yang menyaksikan pertempuran di sekitarnya, seolah-olah dia benar-benar seorang raja. "Aku benar-benar ingin membasmi guk-guk mati ini." Ekspresi Wei Wuming menjadi sangat muram saat ini. Melihat Seber yang masih tampak puas diri dan sombong, dia mengirim pesan kepada Wei Hong. "Aku juga ingin membasminya." Bahkan Wei Wuming pun tak tahan lagi. Wei Hong pun tersenyum getir dan berkata, "Mengaum, mengaum, mengaum." Pada saat ini, mereka mendengar raungan dari kejauhan, dan melihat monster yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di langit. Ekspresi Wei Hong menunjukkan sedikit kedinginan. Ia menamparkan mereka lagi dengan telapak tangannya, dan banyak monster tak dikenal itu dihancurkan berkeping-keping oleh Wei Hong. "Aku mencium bau nafas dari nadi spiritual. Sial, tempat ini benar-benar penuh dengan itu. Tidak heran ada begitu banyak monster di sini." Seber mengendus pelan, lalu berbicara. Wude, Wei Wuming, dan Wei Hong semuanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Lagi pula, mereka datang ke sini untuk tujuan spiritual. Bukan hanya Seber yang bisa menebaknya. Setelah para prajurit lain mengetahuinya, mereka semua menjadi gila. Lagi pula, mereka datang ke sini untuk mendapatkan urat nadi roh hidup. Untuk sesaat, seluruh Sekte Feng Yun terguncang. Yang bisa dilihatnya hanyalah sebuah gunung besar dengan bingkai lembah yang besar berdiri di dalamnya. Ketika Wei Hong melihat bingkai lembah itu, ia sedikit terkejut, karena bingkai lembah besar ini sebenarnya adalah seekor banteng emas yang telah mati. Bagi Wei Hong, banteng ini tampak persis sama dengan yang pernah dilihatnya di kota Songlin. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ada hubungannya? Wei Hong menggelengkan kepalanya pelan, menatap kerangka banteng liar itu. Meskipun ia tidak tahu sudah berapa lama ia mati, aura mengerikan itu masih terpancar darinya.
Terlebih lagi, semua prajurit menatap mata itu dan merasakan sedikit getaran. Inilah aura yang sangat kuat. Dan meskipun banteng liar ini telah lama mati, tampaknya masih ada auranya. Semua orang tentu mengerti bahwa itu karena aura yang terpancar dari belakangnya. Aura ini membuat semua orang semakin takut, karena aura ini adalah aura urat nadi spiritual. Nadi spiritual ada di gua di belakang banteng barbar. Semua orang mengerti, tetapi tak seorang pun berani bertindak gegabah. Garda kelima, Barat, Bintang Pembasmi, Aliansi Kegelapan, dan bahkan pria berbaju putih, semuanya tak saling memandang saat ini. Sebaliknya, mereka menatap kerangka banteng raksasa itu dengan tatapan tak terjelaskan, tetapi tak seorang pun mengambil langkah pertama. Oleh karena itu, meskipun banteng barbar telah lama mati saat ini, energi spiritual yang tak berujung seperti urat spiritual membuat banteng barbar masih memiliki jejak kekuatan yang tersisa. Justru karena inilah semua orang khawatir dan takut. Jika mereka bertindak gegabah, mereka mungkin memprovokasi banteng barbar untuk melakukan serangan terakhir, dan kemudian, kesempatan itu akan hilang bagi yang lain. Semakin banyak prajurit datang, tetapi semua orang masih sangat berhati-hati, dan Saibo menunjukkan sedikit kehati-hatian. Sial, kenapa aku merasa banteng liar ini masih hidup? Jika dia benar-benar masih hidup, aku khawatir kalian semua tidak cukup untuk menambal giginya. Namun, pada saat ini, banteng liar itu tiba-tiba memancarkan pikiran suci manusia di lembah. Cepatlah keluar, kalau tidak, kalian akan mati. Kata terakhir mati diteriakkan dengan keras, dan beberapa prajurit dengan kultivasi yang lebih lemah langsung dipaksa berdarah dari ketujuh lubang dan dikejutkan hingga mati. Hanya sebuah pikiran saja sudah begitu kuat, dan Saibo mendesah saat itu. Benar saja, dia masih mati. Apa artinya? Setelah mendengar apa yang dikatakan Sebar, Wei Hong bertanya melalui transmisi suara. Banteng liar ini kini mampu bertahan hidup hanya dengan mengandalkan keyakinan, tetapi kenyataannya ia sudah mati. Dan menurut saya, ia melakukan ini bukan demi kehidupan spiritual, melainkan untuk melahirkan keturunannya sendiri. Ekspresi Sebar tiba-tiba menjadi tertekan dan dia mendesah pelan. Apa ekspresi Wei Hong berubah ketika mendengar apa yang dikatakan Sebar, dan dia bertanya dengan bingung. Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah drastis karena sebuah pikiran ilahi. Namun, pengawal Dewa Kelima tersenyum dingin dan berkata, itu hanya sisa pikiran. Apa yang perlu ditakutkan? Tentu saja, orang lain juga berpikir demikian. Lagi pula, mereka tidak menyangka banteng liar ini bisa bertahan hidup. Pada saat ini, Saiber meminta Wei Hong dan yang lainnya untuk mundur sedikit dan tidak terburu-buru menyerang. Biarkan pengawal ilahi kelima menderita kerugian terlebih dahulu. Ada banyak pengawal naga, tetapi pengawal kelima tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Sebaliknya, ia mengepalkan tinjunya dan berkata kepada semua orang datang ke sini untuk mendapatkan urat roh. Karena kita sudah di sini, tidak ada alasan untuk datang dengan tangan kosong. Semuanya, serang bersama dan hancurkan banteng liar ini hingga berkeping-keping. Sedangkan untuk urat roh, semuanya tergantung pada kemampuan kalian. Kata-kata penjaga kelima diterima begitu saja. Pada saat ini, semua orang menyerang rak banteng yang tingginya puluhan kaki, dan wajah Saibo berubah drastis. Wei Hong, cepat mundur, cepat mundur. Wei Hong membungkus Wude dan Wei Wuming, lalu mundur ke belakang. Pada saat ini, banyak serangan menghantam tubuh banteng barbar, dan kerangkanya tiba-tiba terancam patah. Melihat ini, semua orang gembira dan bergegas maju lagi. Manusia orang pembawa sial, kau mencari kematian. Pikiran Raja Barbar menunjukkan sedikit amarah, tetapi ia hanya bisa mengandalkan kekuatan jiwanya untuk menyerang, dan tidak punya cara lain. Lagi pula, ia sekarang berjuang untuk bertahan, dan kekuatannya sudah melebihi level normalnya. Semuanya, mundurlah, jangan biarkan kekuatan jiwa Raja Barbar melukai kalian. Penjaga kelima, yang terbungkus dalam penjaga naga, mundur dengan cepat. Namun, pada saat itu, tubuh Raja Barbar yang besar itu runtuh. Aku tidak mau menyerah. Aku hanya selangkah lagi. Suara Raja Barbar dipenuhi duka dan amarah, ia meraung, dan tulang-tulangnya yang patah tak terhitung jumlahnya melesat langsung ke arah para pengawal naga. Lagi pula, di dalam hatinya, para pengawal naga adalah momok terbesar, dan tepat saat Raja Barbar roboh, sebuah telur emas raksasa diam-diam muncul dari tanah, dan pada saat yang sama, telur itu meledak dengan dentuman keras. Ah, aku akan membasmi kalian manusia. Dengan suara gemuruh, saat telur emas itu pecah, suaranya bergema di seluruh langit. Pada saat ini, seekor banteng liar sepanjang beberapa meter keluar dari telur emas dan langsung menerjang para pengawal naga.
Ledakan. Wajah semua orang berubah drastis. Mereka tidak menyangka bahwa di bawahnya ada telur besar dan seekor banteng liar akan menetas. Pada saat ini, pengawal naga yang sedikit lebih dekat menderita banyak korban. Ledakan. Yang terlihat hanyalah banteng liar kecil itu memancarkan cahaya keemasan, dan dengan raungannya, semua penjaga Shenlong yang berada di dekatnya hancur berkeping-keping. Namun, beberapa penjaga Shenlong yang kultivasinya di bawah tingkat raja tidak terkejut dan semuanya hancur berkeping-keping. Kasar. Dengan raungan, gada raksasa di tangan penjaga kelima langsung melesat, dan kekuatan dahsyat itu langsung melesat ke arah banteng kecil itu. Kemudian, penjaga kelima menyemburkan seteguk darah dan terhempas mundur. Pada saat ini, Wes berteriak keras jangan menahan diri, serang bersama-sama, kalau tidak, apalagi mendapatkan urat nadi spiritual, nyawa semua orang akan terancam. Setelah selesai berbicara, Wes menggenggam tombak perak di tangannya dan mengayunkannya dengan keras, seperti ribuan naga api, langsung menyerang banteng kecil itu. Namun, beberapa prajurit kuat dari generasi yang lebih tua berpikir bahwa jika banteng ini bisa dijinakkan, maka ia akan menjadi penolong yang sangat baik. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan mengingat hal ini, semua orang bergegas menuju banteng kecil itu, jelas ingin membasminya sepenuhnya. Namun, Wei Hong menunjukkan sedikit keterikatan saat ini dan tidak bergerak. Wei Hong, mengapa kau berdiri di sana dengan linglung cepat basmi banteng liar ini? Ia penuh dengan harta karun. Jika kau membasminya, aku bisa menciptakan ibel tingkat raja lainnya untukmu. Melihat Wei Hong benar-benar linglung, Saibo tidak bisa menahan amarahnya dan meraung keras. Namun, Wei Hong sama sekali tidak bereaksi. Akhirnya, ia menggertakkan gigi dan berkata, aku butuh urat nadi roh hidup, tapi aku tidak akan menyakiti banteng liar ini. Dulu, aku pernah menerima kebaikan yang luar biasa dari banteng liar itu. Orang pembawa sial, bahkan jika kau tidak menyakitinya, dia tidak akan hidup lama. Awalnya, dia butuh 1 bulan lagi untuk menetas. Saat itu, kultivasinya bisa langsung mencapai tingkat kelima tingkat raja. Sayang sekali dia lahir terlalu dini dan vitalitasnya sudah rusak. Mustahil dia bisa bertahan hidup. Cyber mengumpat dan berteriak pada Wei Hong bersamaan. Darah Raja Barbar, terutama banteng barbar emas, sangat murni dan merupakan tonik yang ampuh bagi ibel surgawi. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Seber tentang membudidayakan ibel surgawi tingkat raja bukanlah bualan. Namun, jika Wei Hong ingin membasmi banteng barbar ini, ia tidak akan bisa melakukannya apapun yang terjadi. Mengaum, terdengar jeritan melengking dan tak manusiawi, mengandung duka dan amarah yang tak berkesudahan. Tubuh gemuk banteng kecil itu tiba-tiba terayun, dan kemanapun cambuk panjang itu terayun, para prajurit dengan kultivasi yang sedikit lebih lemah langsung berubah menjadi abu. Wes berteriak keras, dan benar-benar memegang pistol di tangan kirinya, seperti naga api, berputar seperti badai dan menusuk ke arah mata banteng kecil itu. Tangan kanan Wes, kipas kertas yang indah, diayunkan dengan lembut, dan berubah menjadi gunung besar, dan menghantam langsung ke arah banteng kecil itu. Ketika banteng kecil itu berusaha melindungi matanya, kipas kertas yang sebesar gunung itu tampak memancarkan cahaya yang tak berujung. Dengan suara dentuman keras, tabrakan dahsyat itu menyebabkan banteng kecil itu terpental. Mengaum, rasa sakit yang hebat dari tubuhnya membuat banteng kecil itu melolong keras. Harus dikatakan bahwa serangan Wes memang sangat mengerikan, tetapi fisik banteng kecil itu cukup tangguh. Ia menyerang mereka lagi, hanya meninggalkan beberapa bekas luka di tubuhnya. Memanggil, pemimpin aliansi kegelapan bergerak saat itu, dan ketika ia menghunus pedangnya, mata Wei Hong sedikit menyipit karena ia tidak bisa merasakan gerakan pedangnya. Saat itu, ia hanya melihat banteng kecil itu mengaum, dan Wei Hong melihat darah mengucur dari tubuh banteng kecil itu. Jelas, teknik pembasmian pemimpin aliansi kegelapan itu begitu mengerikan hingga banteng kecil itu terluka. Energi pedang mengerikan dari lelaki tua berjubah putih itu melesat ke langit dan langsung menghantam banteng kecil itu. Pada saat ini, pembasmi lainnya berteriak keras, dan tinjunya seperti menghantamkan pukulan mematikan yang tak ada habisnya, dan energi darah melesat ke langit dan langsung menyelimuti banteng itu. Serangan beberapa master membuat Xiao Menyu sangat malu untuk sesaat, dan pada saat ini, Wei Hong tiba-tiba bergerak, dan niat pedang yang mengerikan mengembun menjadi sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke arah Xiao Menyu. Namun, Wei Hong menggerakkan pikirannya, dan niat pedang yang mengerikan itu langsung meledak ketika hendak menutupi Xiao Menyu, menghalangi serangan yang lain. Pergi, kau bukan tandingan mereka. Wei Hong tidak cukup sombong untuk membuat musuh dengan orang-orang ini.
Dia mengerutkan kening dan berpikir lama. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Bahkan jika orang lain melihatnya, mereka tidak akan mengatakan apapun kepada Wei Hong. Ketika Xiao Maniu mendengar kebaikan yang terpancar dari Wei Hong, dia sedikit tertegun, lalu meraung. Ayahku meninggal. Ia telah menjagaku selama ratusan tahun, tetapi ia meninggal di saat-saat terakhir. Kau orang baik dan kau belum mengambil tindakan. Namun, aku tidak dapat bertahan hidup lagi dan aku tidak punya urusan lagi. Banteng kecil yang berdiri itu menepuk-nepuk kaki depannya dengan keras, dan pada saat yang sama, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi banteng purba, memancarkan aura yang menakutkan. Ia menatap dingin ke arah pengawal ilahi kelima dan yang lainnya, lalu menyemburkan kabut tebal, lalu menyemburkannya ke arah barat. Kabut tebal yang tak berujung tiba-tiba berubah menjadi kobaran api yang mengerikan. Beberapa orang dengan kultivasi yang lebih lemah langsung berubah menjadi abu. Namun, banteng kecil itu juga memuntahkan seteguk darah. Jelas, dia akhirnya terluka parah oleh serangan yang begitu kuat. Haha, semuanya, bekerjalah lebih keras lagi, banteng liar ini takkan mampu bertahan hidup. Teriak pengawal dewa kelima, dan dengan kecepatan penuhnya ia melesat ke angkasa, menyerbu ke arah banteng liar itu. Mengaum, raungan lain terdengar, kali ini bercampur rasa putus asa. Seluruh langit berubah warna, dan banteng liar itu tiba-tiba tumbuh hingga puluhan kaki. Ia mengangkat sebuah gunung raksasa dan meledakkannya ke arah penjaga kelima. Banteng ini memiliki kekuatan yang mengerikan dan meraung begitu keras sehingga seluruh ruangan mulai hancur. Pada saat ini, semua orang terluka parah, tetapi serangan banteng itu semakin lambat. Melihat banteng kecil yang keras kepala itu, Wei Hong menggelengkan kepalanya pelan. Hanya itu yang bisa ia lakukan. Ia benar-benar tak bisa melakukan sisanya. Saat ini, semua orang haus darah. Di balik banteng kecil itu terdapat urat nadi spiritual yang hidup, dan banteng kecil itu penuh dengan harta karun. Apapun itu, harta karun itu sudah cukup untuk membuat para prajurit ini gila. Mereka hanya melihat banteng kecil itu terengah-engah dengan mata merah, dan mereka tahu dalam hati mereka bahwa banteng itu hampir mati. Pada saat ini, serangan mengerikan yang tak berujung sekali lagi dilancarkan kepadanya, tetapi Wei Hong diam-diam menghindari medan perang, dan sangat marah sehingga dia menggonggong dan mengumpat. Akhirnya, dia sendiri yang naik, menggonggong dan menggonggong pada banteng kecil itu. Haha, pergilah ke neraka. Penjaga kelima mengeluarkan raungan panjang, dan gada raksasa itu memancarkan aura yang menakutkan. Kekuatan seberat puluhan ribu pon itu langsung mengenai banteng kecil itu. Namun, mata banteng kecil itu memancarkan niat membasmi yang kuat, dan tanduk ketiga yang diam-diam muncul di dahinya langsung menjatuhkan penjaga kelima itu. Memanggil, aliansi kegelapan tidak tahu kapan mereka menghunus pedang mereka lagi, dan niat pedang yang mengerikan menusuk langsung ke tenggorokan banteng kecil itu. Pedang tajam yang mengerikan itu menyebabkan setetes darah muncul di tenggorokan banteng kecil itu, tetapi hanya itu saja. Banteng kecil itu meraung, dan orang-orang dari aliansi kegelapan juga terbang mundur. Desir, prajurit berjubah putih itu mencoba mencekik banteng kecil itu dengan kilatan pedangnya, tetapi terpental dan tidak dapat melakukan apapun padanya. Hal yang sama berlaku untuk Wes. Selain para master ini, yang lain melihat bahwa banteng kecil itu hampir kehabisan tenaga, jadi mereka semua menyerangnya. Di antara serangan massa, serangan Seberlah yang paling menarik perhatian. Seber hanya menggonggong tanpa henti dan berteriak, "Guk-gukku, Gadgard, adalah yang terbaik di dunia. Siapapun yang berani menghentikanku boleh menghentikanku." Raungan itu membuat wajah para pengawal Shenlong membiru. Yang lain tak kuasa menahan tawa. Di saat yang sama, serangan mereka semakin ganas. Terlebih lagi, saat ini, yang lain sudah tahu bahwa banteng kecil itu tak lagi mampu bertarung. Karena itu, serangan orang banyak menjadi semakin ganas. Lagi pula, saat ini, siapapun yang mengambil inisiatif mungkin akan memiliki banteng kecil itu. Di antara mereka, penjaga kelima sangat sombong dan menakutkan. Pada saat ini, dia tidak hanya menyerang banteng kecil itu, tetapi juga beberapa orang dengan kultivasi yang lebih lemah. "Keluar dari sini, banteng ini milikku." Penjaga kelima meraung, dan serangannya semakin ganas. "Haha, menurutku, banteng liar ini sepertinya milik pengawal hutan hijauku," kata Wes dengan ekspresi yang sangat dingin dan senyum tipis. Di saat yang sama, serangannya terus berlanjut tanpa henti dan semakin mengerikan. Adapun yang lainnya, mereka hanya fokus menyerang. Ide mereka mungkin untuk menangkap si banteng barbar dan kemudian merebutnya. Untuk sementara,
serangan di lapangan berubah dari pengepungan oleh orang banyak menjadi pertempuran hidup dan mati antara mereka dan si banteng barbar kecil. Engah, sapi jantan kecil itu memuntahkan seteguk darah, dan pada saat yang sama, tubuhnya yang besar diterbangkan oleh penjaga kelima. Namun, secercah kegembiraan melintas di mata penjaga kelima. Dia menderita banyak korban kali ini, dan jika dia tidak menangkap sapi jantan kecil itu, dia akan menderita kerugian besar. Kau pergi dulu. Aku bisa membalaskan dendam orang-orang ini untukmu di masa depan. Wei Hong tak tahan lagi dan berteriak pada Xiao Maniu lagi. Namun, kali ini banteng kecil itu mengabaikannya. Pada saat yang sama, luka-luka pada banteng kecil itu menjadi semakin serius. Tubuhnya, yang awalnya sekeras dinding tembaga, kini penuh dengan darah dan daging. Pergilah ke neraka. Penjaga kelima tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh panjang dan mengayunkan tongkat besar di tangannya dengan keras. Pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, menutupi banteng kecil itu. Pedang tajam yang mengerikan itu memotong tubuh banteng kecil itu dengan cepat. Ledakan. Pada saat ini, kipas kertas di tangan Wes meledak dengan dahsyat, dan gunung yang mengerikan itu langsung menghantam banteng kecil itu. Pada saat yang sama, beberapa orang lain juga menyerang. Mengaum, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi pada saat ini, dia benar-benar melihat banteng kecil itu menatapnya sambil tersenyum, dan dia tidak bisa tidak berpikir bahwa dia sedang melihat ilusi. Pada saat ini, banteng kecil itu meraung, dan seluruh tubuhnya meledak seketika. Memanggil. Namun, aliran esensi terbang tepat di depan Wei Hong seperti anak panah yang tajam dan tertangkap di tangan Wei Hong. Ini hampir setara dengan bangau ibel dari banteng manusia kecil. Memikirkan senyum di wajah banteng manusia kecil itu ketika dia mati tadi, ekspresi Wei Hong menjadi semakin tertekan. Wei Hong tidak berniat menyerap inti ibel yang terbungkus esensi ini, tetapi segera menyimpannya. Namun, pada saat ini, cahaya pedang yang sangat tajam tiba-tiba muncul di hadapan Wei Hong tanpa peringatan, dan sosok Wei Hong dengan cepat mundur, dan pada saat yang sama, secercah niat membasmi yang dingin melintas di matanya. Ekspresi Wei Hong sangat dingin, menatap dingin prajurit pasukan ilahi yang menyerangnya. Pada saat ini, penjaga kelima berteriak, semua pengawal naga ilahi telah diblokir, urat spiritual itu milik kita. Penjaga kelima meraung dan melarikan diri, sementara pemimpin aliansi kegelapan berteriak, kalian mencari kematian. Nadi spiritual milik kami, aliansi kegelapan. Setelah teriakan keras dari bos aliansi kegelapan, kali ini cahaya pedang itu sangat terang. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung menembus pemimpin pengawal naga ilahi yang menghalangi gua. Pada saat yang sama, bos aliansi kegelapan menebas lagi dengan pedang, dan seluruh gua langsung terbelah menjadi dua. Pada saat yang sama, energi spiritual yang kaya menyebar. Ekspresi gembira terpancar di mata bos aliansi kegelapan, dan ia meraih pembuluh darah spiritual. Pengadilan kematian. Penjaga kelima meraung dingin, dan tiba-tiba gada di tangannya berubah menjadi pedang panjang yang sangat besar. Pedang panjang itu membelah langit bagai naga yang terbang tinggi, dan menebas langsung ke arah bos aliansi kegelapan. Pedang itu begitu mengerikan. Pengawal dewa kelima, yang telah mencapai peringkat ketiga raja, begitu kuat sehingga bos aliansi kegelapan tidak punya pilihan selain melepaskannya. Pada saat ini, salah satu sosok secepat kilat dengan ringan membuat tanda dengan kedua tangannya, dan urat spiritual yang ingin melarikan diri digenggam di tangannya. Bentuknya seperti cacing tanah, tetapi sangat pendek, dan inilah urat spiritual yang diimpikan semua orang. Pada saat ini, dengan teriakan dingin, Wes tiba-tiba menyerang dan melesat ke arah prajurit berjubah putih yang telah mencabut urat spiritual tersebut terlebih dahulu. Semua orang benar-benar gila. Beberapa prajurit tingkat Raja 2 dan 3 yang tersembunyi tidak lagi bersembunyi. Mereka semua melompat keluar dan menyerbu ke arahnya. Pada saat ini, Wei Hong juga meraung panjang, tetapi ia langsung menangkap tubuh banteng liar kecil yang hancur itu dengan kedua tangannya, dan pada saat yang sama menebas prajurit pengawal Shenlong yang menyerang lebih dulu. Desir, cahaya pedang yang menyilaukan langsung membasmi prajurit di depannya, dan tepat ketika semua orang berebut untuk mendapatkannya, sebuah teriakan keras terdengar dari kerumunan meskipun kita tidak bisa mengambil urat spiritualnya. Itu adalah inti ibel dari banteng barbar kecil, tetapi itu ada di tangan Wei Hong. Ini juga harta karun, mari kita rebut bersama. Wajah Wei Hong berubah jelek. Untuk sesaat, dia tidak bisa merasakan siapa yang membuat suara itu. Pada saat ini, yang lain juga menyerang Wei Hong dengan cepat. Wei Hong, jangan terlalu serakah. Serahkan tubuh banteng kecil itu. Seorang prajurit dipenuhi dengan niat membasmi dan menyerang Wei Hong. Benar sekali, serahkan inti ibel itu.
Itu bukan yang pantas untukmu. Sebuah telapak tangan besar muncul dan menamparkan Wei Hong. Semuanya, ayo bersatu. Kekuatannya terlalu mengerikan. Hanya jika kita semua bersatu, kita bisa membasminya. Suara lain terdengar dari sudut yang tidak diketahui, dan pada saat ini, mata Wei Hong bersinar dengan niat membasmi yang kuat. Dia tiba-tiba melompat, dan pada saat yang sama, sebuah pisau menyala dan menebas langsung ke salah satu sudut. Seorang prajurit pendek terpotong menjadi dua oleh pisau itu. Siapapun yang ingin mati, datanglah ke sini, teriak Wei Hong dingin dengan niat membasmi. Pria dengan kekuatan tingkat raja kedua dibasmi oleh Wei Hong hanya dengan satu pukulan. Semua orang tahu bahwa jika mereka semua maju bersama, mereka mungkin masih punya kesempatan, tapi siapa yang cukup bodoh untuk menjadi yang pertama berdiri? Tidakkah mereka melihat bahwa orang yang ingin menjadi yang pertama berdiri terpotong dua hanya dengan satu pukulan? Semua orang ragu sejenak saat itu. Tepat ketika mereka sedang mempertimbangkan untuk bertindak, Wei Hong terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Sebaliknya, ia terbang langsung ke langit dan bergabung dalam pertarungan memperebutkan urat spiritual. Adapun Wei Wuming dan Wu De, mereka pergi ke dalam gua untuk mencari relik lain, terutama langkah Feng Yun. Wei Hong tidak lagi mempedulikan mereka. Saat ia melayang ke langit, ia langsung mengulurkan tangan besarnya untuk meraih urat spiritual hidup. Awalnya, prajurit berjubah putih itu memegang urat roh, tetapi urat roh itu tampaknya memiliki roh dan terlepas dari tangannya. Pada saat ini, semua orang mengelilingi urat roh itu secara diam-diam. Ketika Wei Hong hendak melangkah maju untuk meraihnya, terdengar suara gemuruh. Wei Hong, kamu mencari kematian. Hanya menatap penjaga kelima di kejauhan, ketika ia melihat Wei Hong membasmi tiga dari mereka berturut-turut, dan kini ia bahkan begitu berani ingin bersaing memperebutkan urat spiritual, matanya berkilat amarah yang membara. Ia melangkah ke kehampaan, memegang pedang panjang di tangannya, memancarkan aura mengerikan, bak seorang penguasa. Ia melangkah maju, dan pedang panjang di tangannya langsung membelah kehampaan menjadi dua, dan cahaya pedang yang menyilaukan menyelimuti Wei Hong. Tekanan yang tak tertandingi menyelimuti Wei Hong. Ia mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang yang mengerikan itu seolah mengunci Wei Hong sepenuhnya. Kecepatannya mencapai ekstrim, dan ia mencibir, Wei Hong, cepat mati. Wei Hong merasakan tekanan dari penjaga kelima, dan aura mengerikan melonjak di sekujur tubuhnya. Cahaya keemasan yang terang langsung mematahkan kuncian napas penjaga kelima. Pada saat ini, Wei Hong tidak lagi menahan diri, dan pedang berbentuk bulan sabit langsung berada di tangannya, menebas dengan satu pukulan. Ledakan, tabrakan dahsyat antara sinar pedang menyebabkan seluruh ruang hancur total. Beberapa prajurit yang lebih dekat langsung terbasmi oleh Wei Fei. Melihat serangan sekuat itu, para penonton menunjukkan ekspresi ngeri, terutama melihat kekuatan Wei Hong yang mengerikan. Awalnya mereka mengira Wei Hong hanya sedikit lebih kuat dari mereka, tetapi serangan penjaga kelima itu sama sekali tidak menggoyahkan Wei Hong. Mata penjaga kelima menunjukkan kengerian. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah dia berhasil menembus level ketiga level raja, dia tidak bisa menekan Wei Hong sama sekali. Dia semakin kuat, tetapi Wei Hong menjadi lebih kuat darinya. Penjaga kelima sama sekali tidak bisa menerima hasil seperti itu. Pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat tenang. Wei Hong, hari ini adalah hari kematianmu. Penjaga kelima mengayunkan pedang panjangnya dengan ringan, dan seluruh ruang tampak berubah menjadi dunia pedang. Berbagai macam niat pedang terkondensasi di dalamnya, di samping penjaga kelima. Ia menatap Wei Hong. Saat pedang panjangnya menebas, cahaya pedang yang dibentuk oleh berbagai macam niat pedang langsung menebas Wei Hong. Aku ingin melihat bagaimana kau membasmiku. Tubuh Wei Hong bergetar hebat, dan niat pedang yang tak kalah dahsyat dari penjaga kelima membubung tinggi ke angkasa. Ia mengayunkan pedang berbentuk bulan sabit itu bagai naga yang meraung, memancarkan aura yang dahsyat. Wei Hong langsung bergerak dan mengambil inisiatif untuk menyerang penjaga kelima. Ledakan, ledakan. Wei Hong penuh semangat dan ia menyerang langsung penjaga kelima dengan jurus dahsyat. Dengan bentrokan berulang kali, niat membasmi yang tak terhitung jumlahnya menembus kehampaan, dan gunung-gunung di bawah seluruh ruang itu rata dengan tanah. Duel antara keduanya begitu mengejutkan sehingga tidak hanya para master dari generasi muda, tetapi bahkan para master dari generasi tua pun merasa ngeri. Dibandingkan dengan keduanya, para master dari generasi tua tiba-tiba merasa seperti menjalani kehidupan guk-guk. Meskipun mereka telah mencapai level ketiga kelas raja, mereka diam-diam masih merasa gugup saat ini. Basmi dia. Penjaga kelima menggertakkan gigi dan berteriak, aura mengerikan memancar dari tubuhnya. Ia menggenggam pedang panjang itu dengan lembut dengan kedua tangan dan menebaskannya,
menciptakan lapisan-lapisan gelombang udara, bertekad untuk membasmi Wei Hong sepenuhnya. Mungkinkah ini kekuatanmu pengawal naga ilahi biasa saja? Wei Hong menangkis serangan itu dengan satu pisau, sedikit ejekan di matanya, dan dengan teriakan keras, dia bergegas menuju pengawal kelima seperti kilatan petir. Kapan? Pedang-pedang itu beradu hebat. Dalam pertarungan ini, hanya satu dari keduanya yang bisa menjadi Raja Pedang. Keduanya hampir setara dalam hal niat dan momentum pedang. Namun, Wei Hong memegang pedangnya erat-erat di kedua tangan saat itu, dan menebas ke depan satu demi satu seperti orang gila. Bang! 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 Kekuatan benturan yang besar itu menyebabkan percikan api beterbangan saat senjata kedua lelaki itu bertabrakan, dan kekuatan benturan yang besar itu membuat wajah penjaga kelima berubah jelek, karena tangannya benar-benar terasa mati rasa akibat tabrakan yang berulang-ulang. Tebasan penguasa. Wei Hong meraung keras dan menebas penjaga kelima lagi. Pada saat yang sama, Wei Hong mengaktifkan teknik overload dengan penuh semangat. Wei Hong melompat tinggi, dan seluruh tubuhnya seperti layang-layang yang talinya pendek. Ia menebas penjaga kelima dengan momentum yang dahsyat. Bang! Benturan keras itu menyebabkan pedang panjang penjaga kelima patah menjadi dua bagian, dan tangannya yang memegang pedang langsung terlempar dari tangannya akibat kekuatan benturan yang dahsyat. Pada saat yang sama, darah mengalir deras, dan wajahnya dipenuhi kengerian. Bagaimana itu mungkin? Penjaga kelima tidak percaya dengan hasil seperti itu. Kau tahu, dia unggul dalam pertarungan di kota kuno, dan 2 bulan kemudian, penjaga kelima telah berhasil naik ke level lain. Namun, dia berakhir dengan posisi yang tidak menguntungkan. Senjata penjaga kelima sebenarnya dipotong oleh Wei Hong, dan tangannya terluka oleh Wei Hong. Bagaimana ini bisa terjadi? Sial, Wei Hong ini terlalu abnormal. Pengawal kelima bahkan tidak bisa mengalahkannya. Ya ampun, untung saja kita tidak merepotkan Wei Hong tadi. Dengan kekuatan mengerikan seperti itu, kalau kita merepotkan Wei Hong, kita pasti sudah cari mati. Para prajurit yang menyaksikan kejadian itu membicarakannya, masing-masing dengan ekspresi ngeri yang tak terjelaskan, jelas tak percaya dengan hasil seperti itu. Jika mereka semua tidak hadir, beberapa dari mereka bahkan akan curiga bahwa mereka sedang berhalusinasi. Sudah lama sejak terakhir kali ada yang mendorongku sampai sejauh ini. Nak, mati kau. Penjaga kelima tampak sangat marah dan meraung dengan ganas. Di saat yang sama, ia memancarkan aura yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Ia menarik pelan dengan kedua tangannya, dan sebuah cambuk panjang muncul di tangannya. Cambuk sepanjang 21 bagian itu memancarkan cahaya yang mengerikan, bagaikan cambuk dewa. Aku akan mengantarmu. Wei Hong tersenyum dingin, dengan niat membasmi yang kuat di matanya, dan sosoknya langsung menyerbu ke arah penjaga kelima, mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang yang mengerikan kini menyelimuti penjaga kelima sepenuhnya. Hancurkan untukku. Penjaga kelima memiliki ekspresi yang sangat ganas, dan ia memegang cambuk panjang, memancarkan aura yang mengerikan. Dengan satu cambukan, ia langsung menghancurkan serangan Wei Hong. Namun, jejak darah mengalir dari sudut mulut Wei Hong, dan ekspresinya tiba-tiba berubah, dan ia segera mundur. Haha, nak, kau pasti akan mati hari ini. Kau memaksaku menggunakan cambuk jiwa, dan kau pikir kau bisa begitu bangga pada dirimu sendiri. Melihat Wei Hong langsung terguncang hingga berdarah oleh cambuk itu, penjaga kelima tertawa arogan dan berteriak keras. Bodoh! Wei Hong menghunus pedangnya sekali lagi. Cahaya pedang yang mengerikan itu dipenuhi aura pembasmi. Pedang pembasmi itu diselimuti cahaya keemasan, dan langit pun dipenuhi cahaya keemasan. Pedang itu menebas ke arah penjaga kelima. Wei Hong mengunci penjaga kelima dengan erat di dalamnya. Ledakan! Cahaya pedang dan cambuk jiwa bertabrakan dengan keras, dan lapisan gelombang udara di sekitarnya hancur total. Namun, penjaga kelima berteriak keras dan memukul Wei Hong dengan cambuk jiwa. Ekspresinya sangat ganas. Dia tidak percaya bahwa Wei Hong dapat menahan serangan jiwa dari cambuk jiwa. Menghadapi serangan penjaga kelima, Wei Hong menyeringai, dan cahaya keemasan menyelimuti seluruh tubuh Wei Hong. Dia tampak seperti dewa perang, dan sosoknya bergerak secepat kilat. Dia menebas langsung penjaga kelima dengan pisau. Cahaya pedang yang mengerikan itu hampir seketika membelah pertahanan penjaga kelima. Engah! Serangan pedang Wei Hong hampir memotong separuh tubuh pengawal kelima. Namun, Wei Hong, di sisi lain, terkena cambuk jiwa, tetapi tidak terjadi apa-apa. Hal ini membuat wajah pengawal kelima berubah drastis. Bagaimana mungkin Soul Whip tidak berguna bagimu? Penjaga kelima mengabaikan luka di tubuhnya dan berbicara keras karena tidak percaya. Pergilah ke neraka dan tanyakan. Wei Hong mencibir,
dan sosoknya bergerak lagi. Pada saat yang sama, cahaya pedang lain langsung menghempaskan penjaga kelima. Kekuatan mengerikan itu membuat penjaga kelima terhempas jauh, dan saat ia mundur, semua gunung hancur berkeping-keping. Ia berada dalam kondisi yang sangat memalukan, dan tidak ada jejak kesombongan di tubuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di sisi lain, banyak master seperti Wes, Dark Alliance, dan Killer Star juga bertarung dengan cepat untuk mendapatkan urat nadi roh. Serangan mereka sangat brutal, dan banyak prajurit yang tahu bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang telah langsung mundur dari kompetisi. Melihat kedua medan perang, terutama penjaga kelima yang dipukuli oleh Wei Hong, mata mereka hampir jatuh. Siapa sangka garda kelima yang arogan dan mendominasi, yang selalu merajalela di jalan ini, akan dipukuli dengan begitu menyedihkan. Ia selalu berinisiatif menyerang orang lain, dan rasa malu seperti ini mungkin baru pertama kali baginya, dan semua orang bahkan menduga itu pertama kalinya dalam hidupnya. Wei Hong tidak banyak berpikir, menatap penjaga kelima di kejauhan. Ia tidak pernah meremehkan penjaga kelima, jadi jika ia tidak membasminya, Wei Hong tidak akan tenang. Ia melangkah maju. Dalam sekejap mata, ia tiba di depan penjaga kelima dan mengayunkan pisaunya lagi. Ledakan. Penjaga kelima yang terjatuh tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, matanya dingin, dan dia tiba-tiba berdiri. Cambuk jiwa di tangannya memancarkan cahaya tak berujung, dan dia bertabrakan dengan keras dengan Wei Hong. Kapan? 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 Penjaga kelima tiba-tiba meledak dengan momentum yang dahsyat. Sambil memegang cambuk jiwa, ia memukul mundur Wei Hong selangkah demi selangkah. Pada serangan terakhir, penjaga kelima bahkan menghancurkan ruang, akhirnya memaksa Wei Hong mundur. Memanggil, penjaga kelima juga memanfaatkan momen ini untuk tiba-tiba mundur dengan kasar. Pada saat ini, seluruh tubuh penjaga kelima berlumuran darah, setengah tubuhnya hampir membusuk, wajahnya sangat pucat, dia terengah-engah, menatap Wei Hong dengan muram, tetapi tiba-tiba dia menggertakkan giginya dan berteriak, "Naga lindungi aku." Setelah teriakan penjaga kelima, tubuhnya dililit benang emas dan perak secepat kilat, dan luka-lukanya membaik dengan cepat. Pada saat yang sama, tubuh penjaga kelima tampak dibentuk oleh kitab suci tak kasat mata yang membentuk naga besar dan membungkusnya. Bagaimana mungkin kitab suci naga ilahi kuno, dia benar-benar mendapatkan sebagiannya, pantas saja dia berani menyebut dirinya pengawal naga ilahi, kata Seber dengan suara lirih, jelas-jelas tidak ingin mempercayainya. Kitab suci naga ilahi kuno apa artinya, tanya Wei Hong bingung. Naga-naga suci itu tidak termasuk dalam tiga ras manusia, ibel, dan monster. Mereka menyebut diri mereka sebagai ras dewa. Selain itu, kitab suci kuno mereka adalah beberapa wawasan tentang naga-naga suci yang kuat, atau bahkan beberapa wawasan Taoisme yang melampaui dunia. Karena penjaga kelima ini telah memperoleh sebagian dari kitab suci kuno, masuk akal baginya untuk menyebut dirinya sebagai penjaga naga suci. Kata Cyber dengan suara yang dalam. Wei Hong, kitab suci kuno ini sangat berharga, jadi kau harus merebutnya. Jika kau cukup beruntung untuk memahaminya sedikit saja, kekuatanmu akan meningkat secara kualitatif. Saibo menggonggong dan berkata, dan Wei Hong juga menunjukkan sedikit keserakahan di matanya saat ini. Jelas, setelah mendengarkan apa yang Saibo katakan, ia secara alami sangat jarang membaca kitab suci kuno ini. Sepertinya ada seekor naga yang mengintai di belakang penjaga kelima, dan sebuah karakter kuno yang besar sedang membungkus penjaga kelima. Pada saat ini, penjaga kelima tampak sangat jelek. Di antara orang-orang yang hadir, tidak hanya Seber yang memahami kitab suci kuno, banyak prajurit lain juga memahaminya. Penjaga kelima dapat merasakan keserakahan dan niat membasmi dari beberapa prajurit. Adapun Wes dan Saxing, yang sedang berjuang untuk jalur spiritual, mata mereka juga sangat panas. Mereka lebih memahami daripada yang lain betapa berharganya kitab suci kuno ini. Bahkan jika itu hanya selembar kertas atau selembar kertas, itu adalah harta yang tak ternilai bagi mereka. Seperti menjadi abadi, banyak orang di dunia ini benar-benar percaya pada keberadaan dewa. Naga bersifat abadi, dan konon ras yang menyebut diri mereka dewa di masa lalu telah mencapai dao besar. Tahukah Anda, bukankah keabadian yang dicari para pejuang? Karena itu, halaman kitab suci kuno ini mungkin memungkinkan mereka untuk memahami naga dan bahkan seluruh ras dewa. Dalam pandangan mereka, apa yang disebut dewa hanyalah gelar untuk para pejuang yang kuat. Namun, meski begitu, beberapa kata yang ditinggalkan oleh ras-ras yang kuat ini mungkin sangat berharga bagi mereka. Aku akan mencabut urat-uratmu dan mengulitimu hidup-hidup. Ekspresi penjaga kelima sangat ganas saat ini, dan dia memiliki niat membasmi dan kemarahan yang tak berujung terhadap Wei Hong di dalam hatinya.
Jika bukan karena Wei Hong, bagaimana dia bisa mengungkap kitab suci kuno itu? Jika Wei Hong tidak memaksakan diri sampai ke titik ini, bagaimana dia bisa menggunakan kitab suci kuno itu? Penjaga kelima tidak pernah ingin membasmi seseorang sebanyak yang dia lakukan sekarang. Bahkan jika akan ada masalah besar di masa depan, dia tidak peduli. Dia hanya tahu bahwa jika Wei Hong tidak terbasmi, itu mungkin akan menjadi hambatan seumur hidupnya. Pada saat ini, penjaga kelima memancarkan cahaya terang di sekujur tubuhnya, dan naga suci di belakangnya memadatkan dan menyuntikkan cahaya suci ke dalam tubuhnya, membuat momentum penjaga kelima mencapai puncaknya. Setiap bingkai cambuk jiwanya memancarkan aura yang mengerikan. 24 bingkai cambuk jiwa itu menari seperti seekor naga. Penjaga kelima melangkah maju, memancarkan aura yang kuat, dan benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang Wei Hong. Cambuk jiwa yang mengerikan itu berubah menjadi naga raksasa saat ini, dan niat membasmi yang tak berujung langsung menyelimuti Wei Hong. Seluruh ruang hancur total oleh niat membasmi itu. Namun, Wei Hong berteriak dengan marah saat ini dan langsung menyerang penjaga kelima. Ledakan. Akibat benturan keras tersebut, darah mengucur dari sudut mulut Wei Hong, bahkan matanya pun menunjukkan darah yang mengerikan. Meskipun jiwa Wei Hong kuat, momentum penjaga kelima mencapai puncaknya saat itu, sehingga jiwa Wei Hong masih terluka. Namun, Wei Hong tidak punya jalan keluar lain saat ini, dan momentumnya sangat menakutkan. Dibandingkan dengan Wei Hong, penjaga kelima bahkan lebih menakutkan. Ia bahkan melafalkan kitab suci kuno dengan lembut, dan kekuatan dahsyat seperti auman naga mengelilingi penjaga kelima. Memegang cambuk jiwa, penjaga kelima tak terhentikan saat ini. Hari ini, kecuali kau membawa satu lagi pengawalmu yang menyebalkan itu, tak seorang pun bisa menghentikanku membasmimu. Wei Hong menghadapi niat membasmi yang kuat dari pengawal kelima tanpa rasa takut, dan berkata dengan dingin. Ia sama sekali tidak menyembunyikan niat membasminya terhadap pengawal kelima. Namun, setelah mendengar kata-kata Wei Hong, pengawal kelima itu tertawa terbahak-bahak. Kartu truf apa lagi yang kau miliki untuk membasmiku? Kau sungguh tak tahu malu. Hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Penjaga kelima meraung, dan naga di belakangnya meraung lebih keras lagi. Cambuk jiwa di tangannya memadatkan niat membasmi dan cahaya yang tak berujung, lalu melesat langsung ke arah Wei Hong. Pada saat yang sama, naga di belakang penjaga kelima mengepungnya. Dengan situasi yang sangat aman, penjaga kelima cukup yakin untuk membasmi Wei Hong. Desir. Pada saat ini, Wei Hong tiba-tiba melesat ke langit, dan cahaya kuat di sekujur tubuhnya melesat ke angkasa. Ia membakar abis nyawanya sendiri. Pada saat yang sama, teknik generasi Raja Ibel diaktifkan secara eksponensial. Menghadapi serangan penjaga kelima, Wei Hong langsung menerjang maju. Ledakan. Suara mengerikan itu bergema di langit, dan Wei Hong serta pengawal kelima saling bertabrakan dengan sengit. Ekspresi Wei Hong sangat ganas, dengan kilatan cahaya di sekujur tubuhnya, dan ia menebas langsung ke arah pengawal kelima tanpa mempedulikan luka-lukanya sendiri. Engah. Wei Hong memuntahkan seteguk darah dan menebas dengan pedangnya pada saat yang sama. Saat penjaga kelima terhempas, pedang Wei Hong yang secepat kilat juga menebas. Ketika Wei Hong mundur, dia melihat di kejauhan bahwa seluruh tubuh penjaga kelima dipotong menjadi dua oleh Wei Hong. Ada ketidakpercayaan di matanya. Dia tidak akan pernah mengerti sampai kematiannya mengapa tubuhnya yang kuat tidak dapat menghancurkan tubuh Wei Hong. Ledakan. Tepat saat penjaga kelima terjatuh, sebuah tangan tiba-tiba muncul di langit dan mencengkeram tubuhnya. Sebuah tangan raksasa ilusi, seolah menutupi matahari, terulur untuk meraih penjaga kelima. Tepat saat ia meraih, energi pedang tak terlihat memancar dari tubuhnya dan menyerang Wei Hong dari samping. Pemilik tangan besar itu tak lain adalah pemimpin aliansi kegelapan. Ketika ia melihat penjaga kelima dibasmi oleh Wei Hong, ia segera mengambil keputusan dan mundur dari kerumunan yang memperebutkan urat spiritual. Sebaliknya, ia meraih tubuh penjaga kelima. Kitab suci naga ilahi kuno lebih menarik baginya. Kamu mencari kematian. Wei Hong memasang ekspresi yang sangat muram saat dia menatap energi pedang yang membombardir ke arahnya dan mematahkannya dengan satu tangan. Pada saat yang sama, telapak tangan besar yang ilusif itu langsung dipatahkan oleh pukulan Wei Hong, dan dia berteriak dingin pada bos aliansi kegelapan. Wei Hong, aku tidak akan bertarung denganmu demi tubuh banteng kecil itu. Berikan aku tubuh penjaga kelima, dan aliansi kegelapanku akan menerima bantuanmu. Karena kau telah menyinggung pengawal naga, aliansi kegelapanku dapat melindungimu. Bos aliansi kegelapan menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya yang biasa. Pada saat yang sama, dengan kilatan di matanya, ia berbicara kepada Wei Hong dengan cara yang mempesona. Haha,
Lupakan saja pengawal naga. Kalian ini apa? Aliansi kegelapan. Kalau kalian mau mati, aku tidak keberatan mengantar kalian. Aku yakin pengawal kelima akan senang jika ada yang menemaninya di jalan menuju dunia bawah. Wei Hong tertawa, tetapi ekspresinya sangat arogan. Dia menggenggam erat pedang berbentuk bulan sabit itu dan menatap bos aliansi kegelapan dengan niat membasmi. Teknik generasi Raja Ibel mengalir deras di tubuhnya, dan luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Ia hampir berhasil membasmi penjaga kelima dengan risiko luka parah. Bos aliansi kegelapan ingin memanfaatkannya, tetapi itu mustahil. Serahkan kitab suci kuno itu, dan aku, pengawal hutan hijau, dapat melindungimu dalam jarak 100.000 mil dari kota kuno itu, dan tidak seorang pun dapat menyakitimu sama sekali. Wes juga berjalan ke Wei Hong, dan berkata dengan nada yang sedikit damai. Meskipun urat-urat spiritual itu berharga, para bandit di kota kuno mereka tidak kekurangan urat-urat spiritual. Dan kitab suci kuno Shenlong ini adalah yang paling langka bagi Wes. Oleh karena itu, untuk kitab suci kuno Shenlong ini, Wes bertekad untuk mendapatkannya. Jika Wes mendapatkan kitab suci kuno Shenlong ini, saya khawatir kekuatannya pasti akan mengalami lompatan kualitatif lagi. Bintang pembasmi dan prajurit berjubah putih juga melangkah maju. Kekuatan kitab suci naga kuno jelas terlalu besar bagi mereka. Selain kedua orang ini, banyak prajurit lain juga mengelilingi mereka. Jelas, mereka mengincar kitab suci kuno itu dengan penuh nafsu. Melihat begitu banyak orang, Wei Hong sama sekali tidak takut. Ekspresi jijik terpancar di wajahnya. Para garda hijau merampok rumah-rumah. Kok tiba-tiba jadi pengawal? Anak muda, belajarlah untuk merasa cukup dan jangan terlalu sombong. Kesombongan seringkali paling mudah membawa kehancuran. Serahkan kitab suci kuno itu dan aku, orang tua, bisa menjamin kau tidak akan khawatir. Seorang pria kuat dari generasi yang lebih tua melangkah keluar dari kerumunan, menatap Wei Hong dengan dingin, dan berkata, "Hanya kamu." Wei Hong berteriak dengan marah, dan cahaya pedang yang menyilaukan langsung menyelimuti seluruh tubuh lelaki tua itu. Saat hawa membasmi Wei Hong yang tak berujung menyelimutinya, lelaki tua itu bahkan tak sempat bersenandung sebelum ia langsung dihabisi oleh cahaya pedang itu. Siapapun yang menginginkan kitab suci kuno itu boleh datang dan mengambilnya, tetapi kau harus meminta pisau di tanganku terlebih dahulu. Apakah setuju? Setelah Wei Hong membasmi lelaki tua itu dengan bersih, matanya menunjukkan niat membasmi yang tak berujung dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Kata-kata Wei Hong membuat langkah serakah semua orang terhenti. Saat itu, semua orang ingat bahwa pria di depan mereka adalah pria kejam yang membasmi penjaga kelima. Tidak jelas apakah mereka bisa memenangkan kitab suci naga kuno. Namun, yang pertama mati pastilah mereka yang kultivasinya lemah. Setelah mengetahui hal ini, semua orang berbalik untuk meraih urat spiritual, hanya untuk melihat bahwa urat spiritual itu semakin membesar. Sekarang, kitab suci kuno itu sudah tidak ada lagi, jadi yang tersisa hanyalah urat spiritual ini. Aku, Wes, harus merebut urat spiritual ini. Desir, desir, desir. Wes menjadi kejam dan melambaikan kipas harta karun di tangannya. Aura mengerikan menyapu dari tubuhnya. Dia memadatkan gunung-gunung besar menjadi formasi besar, mencoba menjebak urat spiritual. Yang lain tidak dapat ikut campur saat ini. Ledakan. Pada saat ini, sebuah tinju emas menghantam salah satu gunung besar secara langsung, menyebabkan wajah Wes menunjukkan kemarahan yang kuat. Wei Hong, kamu sudah memiliki kitab suci kuno, tetapi kamu masih ingin memperjuangkan urat spiritual. Bodoh. Wei Hong tidak peduli untuk memperhatikan Wes. Dia datang ke sini untuk merebut urat spiritual. Bagaimana mungkin Wei Hong setuju untuk menyerahkan urat spiritual dengan kilatan cahaya pedang? Cahaya pedang yang menyilaukan itu langsung menghancurkan serangan Wes. Pada saat yang sama, tangan kirinya mengembun menjadi 5 cakar dan meraih urat spiritual. Wes menatap Wei Hong dengan niat membasmi di matanya, tetapi dia tahu bahwa akan sulit untuk memburu Wei Hong sekarang. Dia diam-diam memutuskan bahwa begitu dia dapat merebut Sekte Feng Yun dan 34 kota pengawal hutan hijau, dia akan mengeluarkan perintah untuk membasmi mereka semua dan memotong kepala Wei Hong sebelum dia bisa mendapatkan kitab suci kuno itu. Wei Hong tentu saja bisa merasakan dengan jelas niat membasmi yang terpancar dari barat, tetapi dia sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Dia sudah menarik banyak kebencian. Sekarang setelah begitu banyak orang tahu bahwa dia memiliki kitab suci kuno, dia takut akan terjadi pertempuran brutal lagi setelah dia keluar. Lagi pula, terlalu banyak kutu tidak akan gatal, jadi Wei Hong sama sekali tidak takut. Terlebih lagi, jika ada yang ingin membasminya, dia harus membayar harga yang mahal. Ledakan. Wei Hong bertabrakan dengan serangan Sasing,
dan aura pembasmi yang kuat mengembun menjadi hantu, yang dengan mudah mematahkan serangan Wei Hong. Sasing penuh dengan aura pembasmi saat ini, matanya memerah, dan dia melancarkan serangan tanpa henti ke Wei Hong, sementara tangan kirinya mencengkeram urat spiritual. Mendengus. Wei Hong mendengus dingin, dengan niat membasmi yang tak kalah dahsyat dari bintang pembasmi. Cahaya pedang yang menyilaukan melesat langsung ke arah bintang pembasmi. Tangan kiri yang dipadatkan oleh bintang pembasmi dengan mudah dihancurkan oleh Wei Hong. Pada saat ini, cahaya pedang lain dari Wei Hong menyelimuti bintang pembasmi. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah pertarungan singkat antara keduanya, mereka berhenti. Lagi pula, ini bukan pertarungan hidup dan mati. Jika keduanya bertarung sampai mati, itu hanya akan menguntungkan pihak lain. Jadi, saat ini, mereka kembali meraih jalur spiritual. Semua orang melihat urat nadi roh yang hidup saat ini, dan mereka semua menyerangnya. Pada saat ini, urat nadi roh, yang awalnya seperti cacing tanah, tiba-tiba berubah menjadi ular panjang. Pada saat semua orang menyerangnya, ular panjang itu tampaknya terputus, dan jatuh bagian demi bagian. Ledakan. Wei Hong seperti orang gila saat itu. Ia mengambil 2 urat roh dan langsung menyimpannya. Wei Hong tidak cukup serakah untuk mengambil semua urat roh di tangannya, karena ia tidak memiliki kemampuan itu. Lagi pula, jika Wei Hong benar-benar melakukannya, ia mungkin akan menuai kemarahan publik. Desir, desir, desir. Wei Hong, yang telah merebut 2 urat spiritual, mengalihkan pandangannya ke arah para pengawal Shenlong yang belum pergi. Cahaya pedang yang menyilaukan menyelimuti mereka. Wei Hong tidak berniat membiarkan orang-orang ini pergi. Ah, mari kita semua melawannya bersama-sama. Ya, balas dendam untuk penjaga kelima. Mereka menyerbu Wei Hong sambil melolong keras, tetapi semuanya dibasmi oleh Wei Hong dengan bersih dan rapi. Setelah Wei Hong membasmi mereka semua dan pergi dengan mudah, yang lain, melihat lebih dari 100 pengawal Shenlong terbasmi dengan cara ini, menunjukkan sedikit rasa takut terhadap Wei Hong. Pada saat ini, orang-orang lain yang telah menangkap urat-urat spiritual juga pergi dengan puas. Meskipun Sekte Feng Yun berfokus pada urat-urat spiritual yang hidup, mustahil bagi semua orang untuk melupakan harta karun lainnya. Lagi pula, Sekte Feng Yun dulunya makmur, jadi bagaimana mungkin mereka tidak memiliki harta karun lainnya. Ketika Wei Hong pergi, dia mencari Wu De dan Wei Wuming, tetapi tidak menemukan mereka. Namun, Wei Hong tidak terlalu khawatir tentang mereka berdua. Wei Wuming mampu mengandalkan dirinya sendiri untuk keluar dari wilayah Yan Kuan selangkah demi selangkah, dan kultivasinya telah mencapai tingkat raja. Jika dia mati dengan mudah, itu mungkin akan menjadi lelucon. Adapun Wu De, untuk beberapa alasan, Wei Hong selalu merasa bahwa orang ini berpura-pura menjadi Nangui untuk memakan harimau. Sudah lebih dari 10 hari sejak pertarungan memperebutkan urat spiritual, dan Wei Hong semakin terjerumus ke dalam. Namun, semakin dalam ia melangkah, semakin berbahaya pula bahayanya. Monster-monster ganas, beberapa di antaranya belum pernah dilihat Wei Hong sebelumnya, semuanya menerkamnya. Ledakan. Setelah Wei Hong membasmi monster aneh dengan 1 telapak tangan, dia tampak sedikit lelah. Hanya dalam waktu 10 hari, Wei Hong bahkan tidak dapat mengingat berapa banyak monster yang telah dia basmi. Pada akhirnya, Wei Hong mati rasa karena membasmi. Selama beberapa hari ini, Wei Hong tentu saja bertemu dengan prajurit lain, tetapi mereka semua tampak waspada, terutama ketika mereka melihat keterampilan Wei Hong yang kuat, mereka melarikan diri jauh. Bagaimanapun, mereka takut Wei Hong akan membasmi orang dan mencuri harta karun. Di sini, apapun bisa terjadi. Wei Hong tidak menganggap serius para pejuang seperti itu. Ia hanya ingin melihat apa yang ada di bagian terdalam Sekte Feng Yun. Tepat ketika Wei Hong hendak melangkah maju, ia melihat beberapa badai tiba-tiba muncul di kejauhan. Wei Hong tidak menganggap serius badai-badai ini. Namun, ketika mereka hendak mendekat, raut wajahnya sedikit berubah karena ia tiba-tiba melihat bahwa itu bukanlah badai, melainkan beberapa monster kuat. Mereka membentuk badai karena kecepatannya yang luar biasa. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan marah keluar dari mulut para monster. Melihat monster yang tingginya puluhan kaki dan memiliki mata yang cemerlang, yang belum pernah dilihat Wei Hong sebelumnya, dia sedikit terkejut, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Badai yang mengerikan itu sama sekali tidak dapat mengguncang Wei Hong. Namun, yang lainnya tidak beruntung. Beberapa prajurit langsung terhempas oleh badai, sementara yang lain langsung tercabik-cabik. Badai itu semakin kuat. Wei Hong mengerti bahwa dia tidak bisa menunggu dengan pasif seperti ini lagi. Karena itu, dia meraung, menghunus pedang bulan sabitnya dan bergegas maju.
680.